Bab 1801. Wajah Luming murung, tapi ada pintu yang terang. Sulit baginya untuk menghentikan orang masuk. Namun, hasilnya tidak terduga. Wan Zhengyang menabrak pintu lampu, yang membuatnya pusing. Dia tidak bisa masuk dan diblokir. Sialan, bagaimana itu bisa terjadi? Wan Zhengyang meraung, lalu melihat tanda telapak tangan Luming, menunjukkan cahaya yang menyala-nyala. Beri aku tokenmu, nak. Wan Zhengyang mengambil minuman, menginjaknya, dan bergegas menuju Luming. Sebuah pedang muncul di tangannya. Satu pedang memotong Luming dan ingin memotong lengan Luming. Sua. Luming bergerak, seperti kilat, untuk menghindari serangan Wan Zhengyang dan bergegas menuju pintu lampu. Tinggalkan untukku. Di depan Luming, ada dua anak muda berdiri di depan Luming dengan dingin, meraih Luming dengan tangan besar. Pergilah. Luming minum dan mengepalkan dua tinju berturut-turut. Menyentuh, menyentuh. Kedua pemuda itu gemetar hebat, terlempar ke belakang dan meludahkan darah. Hukum kekacauan, kamu adalah Luming. Salah satu dari mereka berteriak. Luming, serahkan padaku. Di belakangnya, Wan Zhengyang mengeluarkan kesempatan membunuh yang dingin. Dari titik akupuntur tubuhnya, beberapa prajurit suci terbang keluar. Semangat tentara perang berkumpul, dan pedang Qi yang mengerikan menebas Luming. Di tangan Luming juga ada pedang yang dipotong dan dipotong bersama dengan pedang Wan Zhengyang. Kapan? Getaran yang mengerikan terdengar, tubuh Luming dengan kekuatan ini, melaju ke depan, menuju ke pintu cahaya. Pintu yang terang, seperti gelombang air, sama sekali tidak menghalangi Luming. Luming bergegas ke pintu lampu dan menghilang. Brengsek. Wan Zhengyang meraung dan memotong pedangnya di gerbang cahaya, tetapi gerbang cahaya itu tidak bisa dihancurkan, dan tidak ada reaksi sama sekali. Apalagi cahayanya turun dan menghilang di saat berikutnya. Apa yang sedang terjadi? Saat ini, anak muda lainnya bergegas mendekat dan bertanya dengan heran. Luming, ini Luming. Dia masuk. Wan Zhengyang meraung, sangat tidak rela. Apa, Luming masuk? Bagaimana dia bisa masuk? Yang lain lebih bingung. Dia punya kunci untuk membuka pintu lampu. Sialan. Wan Zhengyang dengan marah minum, lalu menatap Huang Ling, sangat dingin, dan berkata, Luming punya kuncinya, apakah kamu memilikinya? Cepat serahkan. Luming memilikinya. Bagaimana aku bisa memilikinya? Konyol. Huang Ling mencibir. Tentu saja kamu tidak mengakuinya. Aku akan mencarinya sendiri. Saat Wan Zhengyang keluar, dia akan datang ke Huang Ling. Wan Zhengyang, sebagai orang pertama dari generasi muda Wan Jia, sangat kuat dalam pertempuran. Huang Ling jelas bukan lawan. Ledakan. Saat ini, seluruh gunung dan lu berguncang hebat. Kemudian, dari gunung, sebuah lingkaran cahaya muncul, menyapu ke segala arah. Mereka yang tersapu oleh halo terbang langsung keluar dari gunung. Halo menyapu, semua anak muda yang masuk, tanpa kolom, tersapu dan terbang keluar dari pegunungan. Di luar gunung, banyak orang berdiri di kehampaan, memandangi gunung dan lu, menunggu. Dan di langit, satu persatu orang kuat setingkat kaisar berdiri di sana, mengirimkan gelombang yang mengerikan. Di sana, seperti lusinan dunia, ingin menelan semuanya. Tiba-tiba, terjadi guncangan di gunung Danlu. Kemudian, orang-orang melihat bahwa sebuah halo meledak. Kemudian, sekelompok anak muda dilarikan keluar dari gunung dengan kecepatan yang luar biasa, dan kemudian mereka menstabilkan diri satu demi satu. Brengsek. Wan Zhengyang meraung marah. Apa yang sedang terjadi? Tinggi di langit, mata orang kuat tingkat kaisar seperti pisau, menatap Wan Zhengyang. Puan Wudi, seseorang telah memasuki gunung Danlu. Jalan Wan Zhengyang. Di hadapan Kaisar Wu, bahkan anak-anak dari generasi selanjutnya akan memanggilnya, Tuan Wu, untuk menghormatinya. Apakah seseorang telah memasuki gunung Danlu? Siapa itu? Mata Kaisar Wu meledak dengan kecemerlangan cerah. Orang-orang kuat dari kekuatan lain terkejut di hati mereka, dan mata mereka mulai memindai Tian Jiao dari pasukan mereka sendiri, berharap Tian Jiao dari pasukan mereka yang masuk. Luming, ini Luming. Suara Wan Zhengyang terdengar lagi. Ucapan ini mengejutkan banyak orang. Luming. Ini Luming lagi. Belum lama ini, Luming Zi membuat banyak keributan di tanah suci bulan kuno. Dia membunuh lebih dari selusin Tian Jiao dari 4 kekuatan utama di pertukaran Wanling, serta lebih dari selusin orang bijak senior. Akhirnya, keempat kekuatan mengirimkan sejumlah besar orang kuat, dan bahkan orang kuat setingkat kaisar untuk mencari mereka. Semua ini gagal untuk membantu. Luming tidak ditemukan. Luming Zi dan bahkan beberapa kaisar Wu telah mendengarnya. Setelah menghilang selama beberapa waktu, sekarang, bahkan beberapa kaisar Wu terkejut bahwa dia telah memasuki Gunung Danlu. Bocah itu lagi, bagaimana dia bisa masuk? Apakah dia sendirian? Kaisar bertanya. Luming memiliki kunci di tangannya, dan membuka pintunya.
Wan Zhengyang memberikan penjelasan singkat tentang situasi di dalam, dan kemudian melihat ke arah Huang Ling dan Long Chen dan berkata, apakah kamu memiliki kunci saat bersama Lu Ming? Konyol, bagaimana kita bisa berada di sini jika kita menginginkan kunci? Huang Ling mencibir. Ya. Pada saat ini, Kaisar Wu dari 10.000 keluarga memperhatikan bahwa Huang Ling dan Long Chen mengerutkan kening. Bukankah dia mengirim orang untuk membunuh Huang Ling dan Long Chen? Mengapa mereka masih hidup? Kemudian dia mengamati matanya dan menemukan ada beberapa Tian Jiao di Wan Jia. Dengan cemberut, dia bertanya dengan suara dingin, Zhengyang, bagaimana dengan Tian Chao? Kenapa tidak? Bagaimana dengan serigala gelap menara Sirius aku? Bagaimana mungkin mereka tidak melihatnya? Aku istana Tian Qian. Kemudian, orang kuat dari beberapa kekuatan besar menyapu mata mereka dan berbicara dengan dingin. Mereka semua menemukan bahwa hanya ada sedikit orang di klan masing-masing. Sua. Mata Kaisar Wudi seperti listrik. Dia menyapu ke arah Huang Ling dan bertanya, dari mana saja kamu? Wajah Huang Ling berubah dan berkata, Tuan, kamu sangat bangga dengan keluarga kamu. Bagaimana aku bisa tahu? Mereka semua mati, dibunuh, dan dibunuh oleh Huang Ling, Long Chen dan Lu Ming. Pada saat ini, tangisan terdengar, mata orang melihat, dan menemukan bahwa itu adalah Pangeran Jinwu keempat. Apa? Dibunuh? Wan Jia Wudi, menara Sirius Wudi, Del menghembuskan nafas yang mengerikan. Ya, aku melihatnya dengan mata kepala sendiri, dibunuh oleh mereka. Seru Pangeran Jinwu keempat, dengan cahaya menyeramkan di matanya. Berani membunuh keluargaku Tian Jiao dan mencari kematian. Kaisar Wudi meraung dan melangkah keluar selangkah demi selangkah. Pada langkah ini, dunia bergetar, seolah dunia akan meledak. Nafas yang mengerikan membuat wajah semua orang berubah dengan liar dan mundur dengan liar. Huang Ling juga seperti ini. Dia mundur dengan cepat, tetapi dia masih di bawah tekanan kuat. Tubuhnya gemetar dan seteguk darah menyembur keluar. Tetapi pada saat ini, sesosok muncul di depan Huang Ling, dan nafas mengerikan yang sama keluar, menghalangi nafas Kaisar Wu. Kaisar Wu, apakah kamu ingin menyerang generasi yang lebih muda? Ini adalah Kaisar Wu yang kuat dari Istana Phoenix. Dia acuh tak acuh dan memandang Kaisar dari semua keluarga. Bab 1802 Subscribe Penatua. Kaisar Wu dari Istana Phoenix menghalangi di depan tubuh Huang Ling, matanya dingin, dan dia menatap Wan Jia Wudi. Nafas yang mengerikan membuat Kaisar berhenti. Huang Ling, apa yang terjadi? Kaisar Wu dari Istana Phoenix bertanya lagi kepada Huang Ling. Begini. Ketika Long Chen dan aku sedang dalam perjalanan ke Gunung Danlu, kami bertemu orang-orang dari Wan Jia, Menara Sirius, Istana Tian Qian, dan Istana Ziji dalam perjalanan. Xin Kui dan Lu Ming tiba dan menyelamatkan kami. Huang Ling menjelaskan. Apa? Orang-orang dari 4 kekuatan besar mengepung dan membunuhmu. Berani. Setelah mendengar ini, Kaisar Wu dari Istana Phoenix sangat marah, dan api yang cemerlang berkobar di sekujur tubuhnya. Phoenix yang besar dan tak tertandingi terbang ke depan. Wajah Kaisar Wudi berubah, dan seorang prajurit Kaisar muncul di telapak tangannya. Dia membombardir dan memblokir Phoenix yang menyala-nyala. Orang-orang dari 4 kekuatan besar mengepung Huang Ling dan Long Chen, dan akhirnya mereka terbunuh. Sekarang Kaisar Wu telah maju untuk menghadapi Huang Ling. Bagaimana ini bisa benar? Benarkah aku pandai menipu Istana Phoenix? Kaisar Wu dari Istana Phoenix membuka mulutnya. Seekor burung Phoenix melayang di atas kepalanya dan menjadi semakin kuat. Di sekitar, orang-orang dari pasukan sektarian lain hampir mengerti apa yang sedang terjadi. 4 kekuatan diam-diam mengirim Tian Jiao untuk membunuh Huang Ling dan Long Chen. Mereka tidak tahu kenapa, tapi mereka dibunuh oleh Lu Ming di jalan. Sekarang mereka harus menyalahkan orang-orang yang terbunuh. Itu konyol. Mereka memandang Wan Jia, Menara Sirius, dan 4 kekuatan lainnya dengan jejak ironi. Tidak peduli apa, Tian Jiao kita telah terbunuh. Pembunuhnya harus membayar harganya. Sosok lain melangkah keluar dari langit dengan semangat ganas. Pria ini adalah Kaisar Wu dari Menara Sirius. Lalu, ada 2 sosok, Istana Tian Qian, Kaisar Sijizong, yang dipaksa datang ke Huang Ling. Konyol, bangsanya sendiri adalah sampah. Jika mereka tidak bisa membunuh orang lain, mereka akan dibunuh. Apakah itu berarti aku bisa membunuh salah satu dari kalian? Seringai terdengar. Di samping Long Chen, sosok tinggi dan kekar melangkah keluar, seperti gajah raksasa yang melangkah ke langit dengan nafas yang keras. Ini adalah Kaisar Wu yang kuat dari Senxiangsong. Keenam Kaisar Wudi yang kuat mengeluarkan napas yang mengerikan dan saling berhadapan di ketinggian. Begitu orang-orang yang mengawasinya mundur, hanya mereka yang kuat di tingkat kekaisaran yang bisa berdiri teguh. Kalian berempat telah melanggar peraturan. Setelah itu, generasi yang lebih muda tidak boleh keluar, atau seseorang akan mati jika keluar. Sosok penuh guntur dan kilat, acuh tak acuh pada mulut, tekanan mengerikan, menuju 4 kekuatan Kaisar Wu, seperti Wan Jia, Menara Sirius. Ini adalah Kaisar Wu dari Lei Shenzong.
Raytheon dan Istana Phoenix selalu berteman baik, secara alami berdiri di sisi Istana Phoenix. Kata-kata Dewa Guntur Zongudi, biarkan semua mata Kaisar Wu yang kuat menyala. Benar bahwa generasi yang lebih muda ingin membunuh orang lain, tetapi akhirnya mereka terbunuh. Sekarang Kaisar Wu ingin membalas dendam. Dengan cara ini, bisakah Kaisar Wu dari kekuatan lain tidak mengendalikannya? Jika dia melihat keturunan pasukan musuh atau mereka yang berada di bawah Kaisar Wu, dia akan langsung menghancurkan mereka. Dengan cara ini, semua kekuatan utama, kecuali Kaisar Wu sendiri, akan mati, dan tidak ada satupun dari mereka yang akan selamat. Apa gunanya? Ini melanggar aturan. Kaisar Wu dari 4 kekuatan utama, termasuk Menara Wanjia dan Sirius, terlihat jelek. Ya, jika mereka ingin memaksakan serangan, Kaisar Wu dari Istana Phoenix dan Shen Xiangzong juga dapat membunuh orang-orang di bawah Kaisar Wu. Mereka harus mengkhawatirkannya. Mereka tampak jelek dan berada dalam dilema sesaat. 4, 5, 9, dan bagaimana dengan mereka? Pada saat ini, seorang Kaisar Jinwu, memandang Pangeran Jinwu keempat, membuka mulutnya dan bertanya. Mati, semua mati, dibunuh oleh Luming, leluhur, kamu harus membunuh Luming dan membalas mereka untuk adik laki-laki kelima. Pangeran Jinwu keempat berteriak. Apa, Luming lagi? Di sekitar, yang lain sedikit terpana. Beberapa putri dari klan Jinwu dibunuh oleh Luming. Luming benar-benar berani. Pertama, dia membunuh Tian Jiao, 4 kekuatan utama. Sekarang, bahkan pangeran dari klan Jinwu telah terbunuh. Berani dan melanggar hukum. Inilah kesan banyak orang kuat terhadap Luming. Sialan, kamu berani membunuhku, Pangeran Jinwu, bunuh aku. Kaisar Wu berkebangsaan Jinwu melolong tajam, yang membuat gendang telinga banyak orang menusuk dan hampir memuntahkan darah. Semua orang di Wanjia, Menara Sirius, Zijizong dan Istana Tianqian dibunuh oleh Luming. Bocah itu tiba-tiba menyerang, tercela dan tidak tahu malu. Pangeran Jinwu keempat menelepon lagi. Dibandingkan dengan Huang Ling, Long Chen lebih membenci Luming. Pada saat ini, melihat situasinya menemui jalan buntu, dia hanya mentransfer semua kebenciannya kepada Luming, dan dia harus membiarkan Luming mati. Faktanya, itu sama saja. Sebelum dia melarikan diri, semua orang yang dia lihat dibunuh oleh Luming. 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 Kaisar Wu dari Wanjia, Menara Sirius, dan pasukan lainnya membisikkan nama itu, tetapi dengan suara ringan, itu mengandung kesempatan membunuh yang dingin dan tak tertandingi. Luming harus mati. Sekarang dia telah memasuki Gunung Danlu, kita akan menunggu di sini untuk dia untuk keluar. Begitu dia keluar, kami akan membunuhnya. Kaisar Wanjia Wu mengeluarkan suara dingin. Kemudian, pasukan utama mengepung daerah itu dan menunggu Luming keluar. Tentu saja, Luming tidak tahu apa-apa tentang dunia luar. Begitu dia bergegas ke pintu lampu, dia tiba di sebuah kamar batu besar. Bilik batu sangat terbuka, hampir tidak ada benda lain, hanya tungku. Di tengah ruang batu, ada tungku besar setinggi 100 meter. Namun, tidak ada karat di bagian atas tungku. Luming melihat sekeliling dan tidak menemukan apapun. Apakah ini Dayan dan Hall? Tapi tidak ada apa-apa, apalagi warisan. Luming berbisik, sedikit kecewa. Bersenandung. Tiba-tiba, terdengar dengungan, yang mengejutkan Luming. Dia melangkah mundur dan melihat sekeliling dengan hati-hati. Bersenandung. Bas lain menarik perhatian Luming ke kompor berkarat. Suara itu berasal dari kompor. Lalu, suara getaran tungku, semakin keras. Klik. Luming melihat bahwa di atas kompor, karat retak, terus-menerus jatuh, cahaya merah menyebar. Apalagi di atas tungku, ada garis sirkulasi, bagus sekali. Sangat lezat. Ekspresi Luming bergerak, dan dia mencium aroma obat yang kuat, yang juga berasal dari tungku. Tungku bergetar semakin keras, dan karat di atasnya jatuh. Akhirnya, tungku merah muncul di depan Luming, bersinar cemerlang. Bersenandung. Akhirnya, tungku itu terkejut, dan bangkit dari langit dan menekan Luming. Tidak baik. Wajah Luming berubah, dan tubuhnya berkelebat dengan cepat, berusaha menghindarinya. Tapi di tungku ini, kekuatan yang mengerikan pecah. Tampaknya Luming dipenjara ke segala arah. Tubuhnya tidak bisa bergerak, bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya. Nes, aku tidak akan dibunuh oleh tungku ini, aku akan dianiaya. Gagasan seperti itu melintas di benak Luming, dan kemudian, kuali besar itu jatuh di atas kepalanya. Bab 1803 Subscribe Penatua. Kompor merah mengeluarkan bau yang tidak enak. Nafas sangat panas, dekat dengan Luming, yang membuat Luming merasa terbakar. Namun, pemandangan indah muncul. Ketika tungku mendekati Luming, dengan cepat menjadi lebih kecil, dan akhirnya berubah menjadi cahaya, yang masuk ke dalam pikiran Luming dan menghilang. Saat berikutnya, tungku muncul di lautan pengetahuan Luming, memancarkan cahaya cemerlang. Pada saat yang sama, sejumlah besar informasi masuk ke dalam pikiran Luming.
Luming tanpa sadar duduk berlutut dan mulai mencerna informasi itu. Aku tidak tahu berapa lama sebelum Luming membuka matanya. Dayan Tungku, Dayan dan Sutra, aku tidak menyangka bahwa aku mendapatkan warisan dari Dayan dan Hall. Luming bergumam, wajahnya sedikit rumit. Terutama ada dua jenis informasi dalam pikirannya, salah satunya adalah Dayan dan Sutra, kanon alkimia. Dayan dan Sutra benar-benar luar biasa. Dapat memurnikan pil menurut hukum langit dan bumi, dan kegunaannya tak terbatas. Luming terlihat terkejut. Tentu saja, sekarang dia hanya mengetahui isi Dayan dan Sutra yang jauh dari pemahaman. Dia perlu menghabiskan waktu di masa depan untuk memahaminya dengan hati-hati. Ada informasi lain, yaitu susunan Dayan dan. Saat ini, semua informasi ada di benak Luming dan dapat dengan mudah dikuasai oleh Luming. Tempat ini dijaga oleh barisan besar, dan semangat aslinya sangat kuat. Akan menyenangkan tinggal di sini di masa depan. Luming tersenyum. Klik, klik, klik. Di sini, di ruang batu yang sunyi, terdengar suara nyaring. Suara ini, sepertinya suara tongkat kayu yang membentur tanah. Seseorang. Luming terkejut. Apakah ada keturunan yang masih hidup di Dayan dan Hall? Semangat Luming sangat terkonsentrasi dan matanya menyapu ke sekeliling. Kemudian, Luming melihat sosok yang datang dari dasar kamar batu. Ini adalah seorang lelaki tua, mengenakan kemeja kain abu-abu, tetapi lelaki tua ini benar-benar sangat tua. Tidak banyak rambut seputih salju yang tersisa. Tubuhnya kering dan kurus, dan kerutan di wajahnya menumpuk seperti gunung. Tidak ada nafas seni bela diri padanya. Dia tampak seperti orang tua. Tapi Luming tidak berani gegabah. Karena pihak lain muncul di Dayan dan Hall, aku khawatir itu tidak biasa. Selama bertahun-tahun, akhirnya seseorang datang. Di mulut lelaki tua itu, dia mengeluarkan suara tua, tetapi semangatnya tidak cukup, yang membuatnya lemah. Dia membuka matanya yang keruh dan menatap Luming. Tiba-tiba, dia membungkuk kepada Luming dan berkata, "Budak tua, lihat tuan baru kuil." Luming dengan cepat melambai, bersama dengan kekuatan, mengangkat lelaki tua itu dan berkata, "Tuan, mengapa ini? Dan siapa kamu?" Budak tua itu hanyalah pelayan Aula Dayan. Dia diperintahkan untuk menjaga Aula dan menunggu keturunan Aula tiba. Akhirnya, sebelum memasuki bumi, dia tiba di keturunan baru Aula. Kata orang tua itu, "Aku menjadi keturunan Dayan dan Hall?" Tanya Luming. Benar bahwa penguasa Aula generasi terakhir mengatakan bahwa siapapun yang bisa masuk ke sini adalah keturunan Dayan dan Hall. Jika tidak, bagaimana Tungku Dayan bisa memasuki lautan pengetahuan kamu dan mengenali kamu sebagai Tuhan? Orang tua itu menjelaskan. "Tuan, apa yang terjadi di sini? Apa hubungannya dengan pewaris Sekte Hunyuan? Bisakah kamu menjelaskannya kepada aku?" Luming bertanya tentang keraguan di hatinya. Ini sangat sederhana. Kepala Aula dari dinasti terakhir juga merupakan pewaris Sekte Hunyuan, dan dia adalah pewaris perak. Setelah mengatakan itu, ada sebuah token di tangan lelaki tua itu. Itu adalah token warisan perak dari Sekte Hunyuan. Patriark dari generasi terakhir pernah mengatakan bahwa hanya ketika pewaris emas dari Sekte Hunyuan lahir, Dayan dan Hall dapat lahir. Pewaris emas adalah penerus Dayan dan Hall, dan Master Aula dari Dayan dan Aula. Beberapa waktu lalu, aku merasakan melalui token pewaris perak bahwa pewaris emas dari Sekte Hunyuan akhirnya lahir, jadi aku membuka Aula Dayantan dan membiarkannya keluar, menunggu kedatangan pewaris emas dari Sekte Hunyuan. Aku tidak menyangka Tuan Aula tiba begitu cepat. Sepertinya Tuan Aula ada di tanah suci bulan kuno. Orang tua itu menjelaskan secara rinci. Jadi begitu. Luming tiba-tiba menyadari bahwa ada tanda token warisan klan Hunyuan di gerbang batu. Pantas saja orang lain tidak bisa masuk. Bahkan Huang Ling dan Long Chen pun tidak bisa masuk. Hanya dia yang bisa. Karena Aula Dayan lahir untuknya sendiri. Jika dia tidak datang, orang lain tidak akan diwarisi. Tapi kemudian dia memikirkan pertanyaan lain. Token warisan perak dapat merasakan kelahiran pewaris emas. Bukankah para pewaris Sekte Hunyuan di masa lalu dapat merasakan, dan bahkan keberadaan yang kuat, tahu bahwa pewaris emas itu lahir? Sepertinya kita harus lebih berhati-hati di masa depan. Jika tidak perlu, kita tidak boleh mengungkapkan identitas pewaris emas dari Sekte Hunyuan. Luming berpikir bahwa ada beberapa makhluk yang kuat. Jika dia tahu bahwa dia adalah pewaris emas dari Sekte Hunyuan, dia akan dipukuli sampai mati dengan tamparan. Ngomong-ngomong, Tuan, bagaimana dengan orang lain di Dayan dan Hall? Luming bergerak dalam hatinya dan bertanya lagi. Tidak ada orang lain, hanya ada hamba tua. Jika kita mengambil beberapa hari lagi, aku khawatir hamba tua itu juga akan pergi ke bumi. Untungnya surga memiliki mata. Sebelum hamba tua pergi ke bumi, kepala kuil datang ke sini dan mewarisi Dayan dan Hall. Bahkan jika pelayan tua itu meninggal, dia akan dapat beristirahat dengan tenang. Pria tua itu berbicara, penuh kesedihan. Luming terkejut di dalam hatinya dan berkata, bagaimana mungkin hanya sesepuh yang tersisa di Aula Dayan dan
Menurut legenda, ketika kamu mencapai kerajaan Kaisar Wu, kamu akan memiliki umur panjang tanpa batas dan hampir tidak pernah mati. Lu Ming sangat terkejut. Jika kita mengatakan bahwa tidak ada Kaisar Wu yang kuat di Dayan dan Hall, Lu Ming tidak yakin. Di zaman kuno, Dayan dan Hall terkenal dengan alkimia di Gunung Yuanshan. Itu unik di dunia karena alkimia. Itu mampu mendirikan sekte di tanah suci bulan kuno. Terlebih lagi, setelah bertahun-tahun tanpa akhir, begitu dia lahir, dia menarik awan dari segala arah. Hampir semua kekuatan besar di tanah suci bulan kuno dikerahkan. Bahkan Kaisar Wu muncul satu demi satu. Akankah kekuatan seperti itu tidak memiliki Kaisar Wu? Lu Ming tidak percaya. Kaisar Wu adalah orang yang kuat dengan umur panjang yang tak ada habisnya, tetapi tidak ada yang bisa hidup selamanya. Pria tua itu menghela nafas. Lu Ming bertanya-tanya, apakah rumor itu salah? Tuan Ola, kamu seharusnya tidak tahu bahwa ada umur panjang yang tak ada habisnya di wilayah Kaisar Wu, tetapi ada malapetaka. Setiap 33.033 tahun, akan ada malapetaka. Mereka yang telah melewati akan ditempa dalam pencapaian mereka, dan pencapaian mereka akan menjadi lebih kuat. Mungkin mereka akan bisa naik ke level yang lebih tinggi. Mereka yang tidak bisa melewatinya akan hancur dalam malapetaka besar. Lu Ming terkejut dengan penjelasan pria tua itu. Setiap 33.033 tahun, Kaisar Wu yang kuat menghadapi bencana, tetapi dia tidak dapat melewatinya. Di negara bagian Kaisar Wu, dia tidak nyaman. Jika dia abadi, dia akan menghadapi bencana besar. Dengan cara ini, Kaisar Wu yang kuat mengejar kekuatan lebih dari alam lain, karena dia akan mati jika kekuatannya tidak cukup. Bencana langit dan bumi semakin serius. Jika orang-orang Kaisar Wu mandek, mereka akan mati di bawah malapetaka. Bagaimana dengan Kaisar Wu, yang tidak bisa lepas dari hukuman surga? Pria tua itu menghela nafas dan sepertinya memiliki perasaan yang tak terbatas. Bab 1804 Subscribe Penatua. Apakah semua mantan penguasa kuil jatuh di bawah malapetaka besar? Tanya Lu Ming. Hampir. Cara lelaki tua itu sepertinya mengingatkan, pada zaman kuno, meskipun jumlah Dayan dan Hall sangat kecil, kekuatannya sangat kuat. Beberapa generasi Tuan Aula bertahan dan kekuatan mereka mencapai langit. Sayangnya, ada beberapa generasi Master Aula tua yang tidak selamat dari malapetaka dan meninggal di bawah bencana alam. Dayan dan Sutra dan Tungku Dayan dari Dayan dan Hall didambakan oleh orang lain. Sebelum itu, beberapa generasi Master Aula tua menjaga kuil dan tidak ada yang berani bergerak. Namun, setelah jatuhnya beberapa generasi Master Aula tua, pasukan lain siap untuk bergerak. Setelah itu, generasi Hall Master sebelumnya tidak punya pilihan selain menyegel Dayan dan Hall dan menyembunyikannya di kehampaan yang tak ada habisnya. Dalam tahun-tahun tanpa akhir berikutnya, orang lain meninggal karena usia tua, dan generasi terakhir dari kepala aula juga jatuh di bawah malapetaka, meninggalkan aku sebagai satu-satunya yang menjaga Dayan dan Hall dari generasi ke generasi. Lelaki tua itu terus menjelaskan, dan Lu Ming memahaminya. Orang tua itu adalah pelayan Aula Dayan dan penjaga Aula Dayan. Dia menjaga Aula Dayan selama beberapa generasi. Dalam tahun-tahun kehidupan penyendiri yang tak berujung, orang lain telah meninggal karena usia tua. Generasi Master Dayan dan Hall sebelumnya juga jatuh di bawah malapetaka. Dayan dan Hall tidak lagi diwariskan, hanya orang tua yang diturunkan. Tapi sekarang, hanya ada satu lelaki tua yang tersisa di nadi lelaki tua itu. Jika Lu Ming tidak datang lagi, aku khawatir seluruh Dayan dan Hall akan benar-benar hilang dalam sejarah panjang. Tuan Kuil, kamu bisa berlatih di sini di masa depan. Jika ada yang tidak kamu mengerti, kamu bisa bertanya pada budak tua itu. Kata orang tua itu. Tuan, kamu tidak perlu terlalu sopan. Panggil saja aku Lu Ming. Lu Ming Dao. Lu Ming tidak terbiasa dengan itu. Tidak, kamu adalah Tuan Dayan dan Hall. Aku adalah pelayan Dayan dan Hall. Aku harus dihormati sebagai Tuan Ola. Selain itu, Tuan Kuil tidak boleh memanggil aku Penatua. Budak tua tidak bisa, aku tidak mampu. Tuan Pura bisa memanggil nama aku nanti. Nama aku Dan Kong. Kata orang tua itu. Aku akan memanggilmu Kong Bo. Sudah beres. Lu Ming Dao. Lelaki tua itu merenung sejenak, lalu mengangguk dan berkata, Tuan Ola, kamu harus membiasakan diri dengan susunan Dayan dan Dayan dan Sutra. Budak tua itu akan menjelaskan beberapa fungsi magis dari Tungku Dayan kepada Tuan dari Ola, yang akan sangat membantu Tuan Ola. Terima kasih banyak. Lu Ming memegang tinjunya. Dan Kong, dengan senyuman di wajahnya, berjalan ke depan ruang batu dengan kruk dan menghilang di sana. Jelas, ada ruang lain di depan bilik batu. Setelah lelaki tua itu pergi, Lu Ming duduk bersila, terbiasa dengan kendali barisan Dayan Dan. Setelah beberapa hari, Lu Ming merasa bahwa dia hampir menguasai susunan Dayan Dan. Pergilah dulu. Sebelum aku masuk sendirian, aku tidak tahu apa yang terjadi pada Huang Ling dan Long Chen. Pikir Lu Ming, sedikit gelisah. Sebelumnya, dia membunuh banyak Tian Jiao dari 4 kekuatan dan keluarga Jinwu, tetapi dia melarikan diri oleh Pangeran Jinwu keempat.
Aku khawatir ini akan mengejutkan empat kekuatan dan keluarga Jinwu. Aku tidak tahu apakah Huang Ling dan Long Chen akan terlibat. Jika dia tidak tahu, dia akan gelisah. Lu Ming bangkit dan berjalan menuju pintu batu. Yang menakjubkan adalah ketika Lu Ming datang ke gerbang batu, sebuah pintu terang muncul secara otomatis di gerbang batu, dan Lu Ming melewatinya. Sekarang, Lu Ming dapat mengontrol seluruh susunan Dayanda, dan Lu Ming dapat masuk dan keluar dengan bebas di semua tempat Dayan dan Hall. Di luar Gunung Danlu, masih banyak orang yang menunggu di sana. Selama beberapa hari, itu hanya sekejap mata bagi seorang pria seni bela diri yang kuat. Gunung Danlu, seseorang telah keluar. Tiba-tiba, seseorang memanggil. Kemudian, semua memandang ke arah Gunung Tungku. Di Gunung Danlu, seorang pemuda berjubah hitam datang dari langit, bukan Lu Ming. Siapa itu? Lu Ming. Kaisar Wanjia, Wudi dari Jinwu, Pagoda Wudi dari Sirius, Del tampak seperti pedang ajaib, dan menatap Lu Ming tanpa penutup. Tapi Huang Ling, Long Chen beberapa orang, ekspresi wajahnya benar-benar berubah. Lu Ming, jangan keluar, kembali ke Gunung Danlu. Huang Ling berteriak dengan cemas. Diam. Kaisar dari 5.000 keluarga minum dengan dingin, dan matanya yang tajam menatap Huang Ling, yang membuat wajahnya putih. Secara alami, Lu Ming melihat orang-orang di luar dan mendengar suara Huang Ling, tetapi dia terus melangkah keluar dari langit dan sampai ke tepi Gunung Danlu dan berhenti. Matanya menyapu, dan melihat bahwa Huang Ling dan Long Chen aman dan sehat, dan kemudian dia merasa lega. Lu Ming, apakah kamu mendapatkan Dayan dan Sutra dan Tungku Dayan? Mata Kaisar Wudi setajam pedang, menatap Lu Ming. Terus kenapa? Bagaimana kalau bukan? Lu Ming menatap Kaisar dari semua keluarga dan tidak takut menghadapinya. Datanglah ke Wanjia bersamaku, apakah itu atau tidak? Kaisar Wanjia berbicara dengan suara dingin. Itu adalah nada perintah, tapi tidak diragukan lagi. Tidak ada keraguan bahwa Kaisar berbicara. Haha, benar-benar tidak tahu malu. Sejak zaman kuno, mereka yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan harta itu memilikinya. Bahkan jika Lu Ming mendapatkan Dayan dan Sutra dan Tungku Dayan, itu juga takdirnya. Kamu Kaisar Wu ingin merebut kesempatan generasi muda, dan kamu tidak takut akan ejekan dari orang-orang di dunia. Di tepi Huang Ling, Kaisar Wu dari Istana Phoenix membuka mulutnya, penuh penghinaan. Siapa bilang aku ingin memanfaatkan kesempatannya? Dia membunuh banyak Tianjiao di 10.000 keluarga kita. Dia harus membayar harga. Apalagi, wakil pemimpin kultus roh jahat muncul sebelumnya. Jelas, kultus roh jahat akan pergi ke hidup kembali. Aku curiga dia adalah anggota sekte roh jahat. Dia hanya membunuh Tianjiao yang berpotensi menjadi kaisar. Aku ingin membawanya kembali ke Wanjia untuk diinterogasi. Mengapa tidak? Kaisar Wu dari 10.000 keluarga berdebat dengan licik dan mengenakan gelar kultus roh jahat di kepala Lu Ming. Ya, Lu Ming membunuh Tianjiao secara khusus. Dia harus diinterogasi. Kaisar Sirius juga membuka mulutnya, matanya berkilat karena keserakahan. Menurut mereka, Lu Ming tidak hanya mendapatkan Dayan dan Jing dan Dayan dan Lu, tetapi juga memiliki rahasia lainnya. Jika Lu Ming bisa mendapatkan rahasianya, itu akan sangat berguna bagi pasukan utama mereka. Haha, konyol. Apakah ini Kaisar Wu? Sungguh kejam. Lu Ming mencibir, dalam pidatonya, penuh ejekan dan penghinaan. Berani, generasi yang lebih muda. Jika kamu tidak berlutut dan memberi hormat kepada Kaisar, kamu akan diberhentikan oleh Kaisar. Wan Jiao diminum, dan tubuhnya menghembuskan napas keras, menghadap Lu Ming. Lu Ming bergerak mundur seperti kilat. Jika kamu ingin pergi, itu adalah angan-angan di depan Kaisar. Kaisar Wudi dari 10.000 keluarga minum dengan dingin, melangkah keluar satu langkah, dan dunia meraung. Kemudian, dengan lambaian tangannya, ada tangan yang besar dan tak tertandingi, yang menutupi langit dan menghalangi matahari. Dia meraih Lu Ming di masa lalu. Huang Ling, Long Chen, dan lainnya menghadapi perubahan besar. Kaisar Wu dari Wanjia sangat tidak tahu malu sehingga dia benar-benar mulai menjadi generasi yang lebih muda. Namun, wajah Lu Ming tetap tenang. Dia mundur dengan cepat. Dengan lambaian tangannya, seluruh wilayah di sekitar Gunung Danlu bersinar, dan lingkaran cahaya menyebar dan mengalir ke tangan besar. Ledakan. Dengan raungan keras, tangan besar itu hancur berkeping-keping. Bab 1805 Subscribe Penatua. Wajah Kaisar tenggelam, kakinya menginjak, dan dia menunjuk seperti pedang. Semua keluar, dan pedang yang mengejutkan mengayun dan menebas Lu Ming. Tapi lingkaran cahaya lain keluar dan menebarkan pedang. Jika kamu ingin menghentikanku dengan susunan besar, naif. Kaisar Wu dari 10.000 keluarga minum dan menginjak kakinya, dan tubuhnya bergegas ke daerah Gunung Danlu. Pada saat yang sama, tubuhnya bersinar, dan beberapa senjata muncul. Begitu senjata-senjata ini muncul, semangat para prajurit yang mengerikan membubung ke langit, dan tekanan besar menutupi alam semesta. Setiap senjata bersinar terang, bahkan matahari akan terhalang.
Prajurit Kaisar. Beberapa adalah tentara Kaisar. Kaisar Wu dari 10.000 keluarga memupuk formula 10.000 tentara dan menyegel tentara Kaisar. Kekuatannya mengguncang bumi. Dia memegang pedang di tangannya dan memotongnya. Ledakan. Cahaya pedang dan lingkaran cahaya di tungku bertabrakan dengan keras dan mengaum terus-menerus. Pergi. Lu Ming berdiri dalam kehampaan dan ditutupi dengan lingkaran cahaya tak berujung. Tangannya melambai. Seluruh area gunung dan Lu bersinar. Lingkaran cahaya muncul satu demi satu, seolah berubah menjadi pedang kematian dan membunuh Kaisar Wu dari semua keluarga. Menyentuh, menyentuh. Setelah beberapa guntur berturut-turut, tubuh Kaisar Wu bergetar dan mundur lagi dan lagi. Di tempat kejadian, semua orang terkejut. Sungguh luar biasa bahwa Lu Ming berani melawan Kaisar Wu, dan dia mampu mengusirnya. Nak, kamu bisa mengendalikan susunan besar di sini, dan kamu benar-benar mendapatkan warisan Dayan dan Hall. Kaisar Wu dari 10.000 keluarga banyak minum, rambutnya terbang tinggi dan momentumnya seperti orang gila. Tidak heran jika Lu Ming dapat bersaing dengan Kaisar Wu dan mengendalikan susunan Dayan dan Hall. Tetapi juga sangat mengejutkan memiliki keberanian untuk melawan Kaisar Wu. Orang biasa, berdiri di depan Kaisar Wu, gemetar dan takut untuk berbicara. Mereka bahkan tidak bisa mengajukan gagasan untuk berperang melawan Kaisar Wu. Orang biasa, bahkan jika mereka mengontrol susunan sebesar itu, aku khawatir itu tidak berguna. Lu Ming benar-benar layak atas reputasinya. Dia cukup berani. Bahkan jika ada barisan besar, apa gunanya? Aku akan membiarkanmu mengerti apa itu Kaisar Wu. Di bawah Kaisar Wu, semua semut adalah semut. Kaisar Wu dari 10.000 keluarga meraung dan napasnya semakin mengerikan. Dia tampaknya telah muncul dunia. Kekuatan teror keluar dari dunia dan mengalir ke pasukan Kaisar. Beberapa tentara kekaisaran, yang melayang di udara, semakin menakutkan, dan pergi untuk menekan Lu Ming bersama. Kekuatan dunia Kaisar Wu. Seseorang berseru. Begitu kekuatan dunia Kaisar Wu keluar, dia bisa menghancurkan segalanya dan menghancurkan segalanya. Namun, wajah Lu Ming tetap tenang. Dia tahu betapa kuatnya susunan Dayan dan membunuh. Pada saat yang sama, gunung dan Lu penuh dengan lingkaran cahaya, dan kecepatannya sangat luar biasa. Dalam sekejap, dia menyerang Kaisar Wu, yang melebihi kecepatan reaksi banyak orang. Lingkaran cahaya ini, pemboman terus-menerus dalam beberapa bagian tentara Kaisar, dan tentara Kaisar melakukan konfrontasi sengit. Pasukan Kaisar berguncang, dan kekuatan dunia di atasnya tampak terpencar. Pecahkan untukku. Kaisar Wu dari 10.000 keluarga meraung, dan dunia berguncang. Kekuatan dunia terus-menerus menyebar, tetapi tidak digunakan. Dia terus-menerus mundur. Ledakan, ledakan. Dengan setiap langkah keluar, injak kehampaan, dan kehampaan akan terbelah. Meskipun ruang tanah Yuan sangat stabil, yang berkali-kali lebih stabil daripada tanah Shen Huang, tingkat Kaisar terlalu kuat untuk memengaruhi ruang. Dengan satu serangan, aku khawatir itu bisa merobek ruang. Wan Jiaodi dikalahkan sama sekali dan terus mundur. Putra ini berani dan sembrono. Dia mungkin anggota kultus roh jahat. Jika kamu berurusan dengan orang dari kultus roh jahat, kamu tidak akan memberitahu aturan apapun. Kamu harus menerimanya. Saudara Wan, aku akan memberi kamu sebuah tangan. Suara ketidakpedulian terdengar, dan kemudian sesosok membuat lagu, yang berubah menjadi patung raksasa hitam, memikirkan serangan Lu Ming. Pria ini adalah Kaisar Iblis dari Istana Tian Qian. Sungguh memalukan. Untuk menghadapi generasi yang lebih muda, kita masih membutuhkan dua kaisar untuk bergandengan tangan dan menemukan alasan yang terdengar begitu tinggi. Itu tidak dapat ditoleransi. Di tepi Huangling, Kaisar Wu minum dan melangkah keluar. Dengan satu tangan, seekor Phoenix terbang keluar dan terbang ke Kaisar Iblis Istana Tian Qian. Kamu Istana Phoenix menutupi Lu Ming di mana-mana. Apakah kamu bergabung dengan kultus roh jahat? Bunuh. Kaisar Iblis dari Istana Tian Qian meminum dan mengipasi sayapnya, yang seperti pedang surgawi. Dia menyebarkan Phoenix yang dibentuk oleh Kaisar Wu dari Istana Phoenix, dan pada saat yang sama, dia tidak lupa mengenakan topi di Istana Phoenix. Kentut ibumu. Kaisar Wu dari Istana Phoenix bersumpah, dan momentumnya pecah. Telapak tangannya terus menembak, dan suara lagu Phoenix terdengar. Satu persatu, Phoenix terbang untuk bertarung dengan Kaisar Iblis dari Istana Tian Qian. Jika Istana Phoenix ikut campur, akunnya akan dihitung setelahnya. Hari ini, Lu Ming harus ditangkap. Suara acuh tak acuh lainnya keluar, sesosok melangkah keluar, seluruh tubuh dipenuhi dengan cahaya ungu melambung ke langit. Kaisar Wu dari Zijizong adalah orang yang kuat. Kamu terlalu berlebihan. Kaisar Wu dari Shen Xiangzong membuka mulutnya dan melangkah keluar selangkah demi selangkah dan muncul di depan Kaisar Wu dari Zijizong. Kamu, Sekte Dewa Gajah, juga ingin terlibat. Aku akan mempelajari keterampilan unik dari Sekte Dewa Gajah. Zijizong Wudi membuka mulutnya, dan cahaya ungu meledak, membentuk serangan yang mengerikan, dan menyerbu menuju Gajah Dewa Kaisar Wu. Maumu.
Dewa Gajah Kaisar Wu banyak minum dan mengepalkan tinju, membentuk sekelompok gajah raksasa, menginjak kehampaan, melompat ke Shiji Zongudi, seolah ingin menghancurkan kehidupan Shiji Zongudi. Di sini, beberapa perang kekaisaran pecah. Perang Kaisar, bumi berguncang, orang lain terkejut, gila mundur, takut terpengaruh. Hari ini, kamu tidak bisa menghentikannya. Lu Ming, kamu harus menerimanya. Suara lain terdengar. Kaisar Iblis dari Menara Sirius meraung dan berubah menjadi serigala raksasa. Seperti gunung, itu pecah menjadi momentum yang mengamuk dan bergegas menuju Lu Ming. Kali ini, tidak ada yang berhenti. Di istana Feng Huang, karena hubungan antara Huang Ling dan Long Chen, Shen Xiangzong mendekati Lu Ming dan membantu Lu Ming. Namun, kekuatan lain tidak ada hubungannya dengan Lu Ming. Tentu saja, mereka tidak akan membantu Lu Ming dan menyinggung Menara Wan Jia dan Sirius. Jika kamu berani membunuhku, kamu harus mati. Kaisar Iblis dari klan Jinwu minum dan berubah menjadi gagak emas berkaki 3 yang besar. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan api matahari yang besar, dan sayapnya melambai seperti pisau ajaib emas. Dia menyerang Lu Ming. 3 kaisar yang kuat, pada saat yang sama, ingin merebut Lu Ming. 3 kaisar bergandengan tangan untuk memenangkan Lu Ming. Bahkan jika Lu Ming ditangkap hari ini, bahkan jika dia mati dalam pertempuran, dia akan terkenal di Tanah Suci Bulan Kuno dan dicatat dalam buku sejarah. Menghadapi ketiga kaisar, wajah Lu Ming masih tenang, tetapi di matanya, ada nyala api, yang merupakan peluang pembunuhan yang kuat. Dia mundur dan memanipulasi barisan Dayan, membentuk lingkaran cahaya dan membombardir ketiga kaisar. Jangan biarkan dia mundur ke Gunung Danlu. Kaisar Wu dari 10.000 keluarga minum dengan dingin, mengendalikan pasukan kaisar, menyerang dan menerbangkan lingkaran cahaya, membunuh Lu Ming. Pada saat yang sama, Kaisar Iblis Menara Sirius, ada 3 kaki Jinwu, menyerang dari kedua sisi, serangan yang mengerikan, hancurkan halau, sangat cepat dekat dengan Lu Ming. Lu Ming masih mundur, semakin cepat, di dekat Gunung Danlu. Bab 1806 Subscribe Penatua. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Lu Ming ingin melarikan diri ke Gunung Danlu untuk melarikan diri, Lu Ming tiba-tiba berhenti, dan lingkaran cahaya tak berujung di sekelilingnya meledak, menghalangi ketiga kaisar. Pada saat yang sama, alis Lu Ming bersinar dan mengeluarkan cahaya merah. Itu adalah kompor dan Tungku Dayan. Tungku Dayan dan setinggi 10.000 kaki, menghantam tanah dengan keras. Ledakan. Bumi meraung, dan Lu Ming turun dan berdiri di atas Tungku Dayan. Itu Tungku Dayan. Kaisar Wan Jiao, Kaisar Iblis Menara Sirius, Kaisar Iblis keluarga Jinwu, mata memancarkan nyala api, menatap Tungku Dayan. Dengan bantuan klasik Pil Dayan, Kuali Dayan dapat menyempurnakan alkimia dengan hukum dan merebut sifat langit dan bumi. Harta karun seperti itu merupakan godaan yang fatal bagi kekuatan apapun. Serahkan Tungku Dayan. Kaisar Wu dari 10.000 keluarga banyak minum dan bergegas ke Lu Ming. Kaisar Iblis Menara Sirius dan Kaisar Iblis Jinwu, tidak lambat sama sekali, melancarkan serangan yang mengerikan, menerbangkan beberapa lingkaran cahaya secara berurutan, membunuh Lu Ming. 3 kaisar yang kuat bergegas ke Lu Ming pada saat bersamaan. Lu Ming berdiri di atas kompor dengan tatapan gila di matanya. Wan Jia, Menara Sirius, Jinwu, Zijizong, Istana Tian Qien, 5 kekuatan ini, menipu dia terlalu banyak. Sejak awal, Lu Ming dan 5 kekuatan utama hanyalah pertikaian generasi muda. Tidak dapat dihindari bahwa generasi muda akan saling berperang, tetapi jika kekuatan ini dikalahkan oleh generasi muda, mereka akan langsung memobilisasi orang tua. Kali ini lebih baik, orang kuat tingkat kaisar langsung akan membunuh Lu Ming. Dalam hal ini, Lu Ming gila. Kalau tidak, jika dia keturunan, dia bisa diremas sesuka hati. Lu Mingjing berdiri diam. Serangan dari 3 orang kuat tingkat kaisar mendekat dengan cepat. Arai Dayan dan, cium semuanya, sempurnakan untukku. Lu Ming meraung. Pada saat ini, Tungku Dayan meraung, yang sepertinya beresonansi dengan seluruh dunia. Kecemerlangan yang cemerlang pecah di area ini. Hawa tak berujung terkondensasi dari segala arah untuk membentuk tungku besar dan tak tertandingi, yang akan menekan 3 kaisar yang kuat. Rusak. 3 kaisar yang kuat meraung dan menyerang Tungku. Tungku Dayan, buka. Lu Ming minum. Tutup kompor Pil Dayan di bawah kakinya terbuka, memperlihatkan ruang gelap. Daya tarik yang mengerikan keluar dari Tungku, seolah menelan semua benda di Tungku Pil Dayan dan memurnikannya menjadi pil. Ketiga kaisar tertarik dengan daya tarik yang mengerikan ini, dan tubuh mereka jatuh ke dalam Tungku. Tidak baik. Begitu wajah ketiga kaisar berubah, mereka meledakkan kekuatan dunia dan berjuang dengan panik untuk keluar dari pengepungan. Arai Dayan dan, tekan. Dengan kedua tangan melambai, Lu Ming memontrol barisan Dayan dan di area ini. Pada saat ini, Lu Ming, Tungku Dayan, dan susunan Dayan sepertinya bergabung menjadi satu dan mengeluarkan energi yang luar biasa.
Jika tungku diletakkan di luar, tanpa bantuan susunan Dayan dan kultivasi Luming saat ini tidak dapat mengerahkan kekuatan yang begitu kuat, yang dapat berdampak pada orang kuat tingkat kaisar. Namun, dengan kerjasama Dayan dan Arrai, itu tidak sama. Kekuatannya luar biasa, tampaknya hidup kembali, dan gravitasi yang luar biasa pecah. Di langit, halo tak berujung mengembun dan berubah menjadi tungku besar. Api internal menyala, dan ditekan ke arah tiga kaisar. Tiga orang kuat tingkat kaisar meraung dan bertarung dengan sekuat tenaga, tetapi tubuh mereka masih jatuh sedikit demi sedikit, dan mereka akan tersedot ke dalam kuali Dayan. BR lebih besar dari orang-orang yang menganga di kejauhan. Satu persatu, menatap mata besar itu, Lengtere tidak bisa menggunakan keterkejutan untuk menggambarkan suasana hati mereka. Apa pendapat kamu tentang Luming? Apakah dia ingin membunuh kaisar? Ingin memasukkan ketiga kaisar ke dalam tungku dan memurnikannya menjadi 3 pil? Itu tidak bisa digambarkan sebagai berani. Ini lebih berani dari surga. Generasi yang lebih muda, seorang bijak yang hebat, sebenarnya ingin membantai kaisar. Tidak peduli apakah dia bisa berhasil atau tidak, dia akan benar-benar gila jika memiliki ide dan tindakan seperti itu. Kaisar Wu, bahkan kaisar kecil terlemah, juga kaisar Wu. Dia memiliki kemampuan untuk menghancurkan langit dan bumi. Dia memiliki umur panjang tanpa akhir. Dia memadatkan dunia kecil. Dimanapun dia ditempatkan, dia juga orang yang memandang rendah semua makhluk hidup. Orang biasa, di hadapan seorang kaisar yang kuat, seperti orang biasa yang bahkan tidak berani memiliki gagasan penistaan U200-Bu200B ketika menghadapi dewa. Sekarang, Luming ingin membunuh kaisar. Bisa dibayangkan kalau orang-orang di sekitar kita begitu syok. Poin kuncinya adalah bentuk tubuh ketiga kaisar benar-benar menuju ke tungku Dayan. Luming, aku akan menggagalkan tulang dan abumu. Wan Jiaudi meraung dengan liar. Dia benar-benar gila. Dengan rasa hormat Kaisar Wu, dia tidak bisa mengalahkan Luming. Ia membutuhkan bantuan dari orang lain. Tapi sekarang, dia masih jatuh tertiup angin. Belakangan, dia, Kaisar Wu, ditakdirkan untuk kehilangan reputasinya. Dia sangat membenci Luming. Benci Luming mengapa menolak, mengapa tidak patuh bersamanya ke Wan Jia, dengan patuh mengirim semuanya. Itu hanya semut mol yang berani melawannya, yang membuatnya kehilangan muka. Ledakan itu. Di mata Kaisar Wudi, ada rasa sakit di matanya. Dengan raungan, sepotong prajurit kaisar bergegas, dan kemudian mengirimkan kecemerlangan yang cemerlang, yang langsung meledak. Wan Jiaudi terpaksa meledakkan dirinya sendiri. Tentara kaisar meledak menjadi ledakan diri, yang sangat kuat. Tungku, yang terbuat dari susunan pil Dayan, terkoyak oleh energi yang mengerikan. Kaisar Wu dari semua keluarga bergegas keluar melalui celah dengan dua tentara kekaisaran lainnya. GAH. Jinwu Changming, sayap Kaisar Iblis Jinwu berkedip, kecepatannya luar biasa, seperti cahaya kemasan, ikuti Kaisar Wan Jiao, dan bergegas keluar dari celah. Oh! Kaisar Iblis Menara Sirius juga ingin bergegas keluar. Tinggalkan untukku. Luming minum dan mengontrol susunan pil Dayan. Tungku pulih dengan tajam dan celahnya menyempit. Tidak. Kaisar Iblis Menara Sirius meraung, ledakan keras di celah itu, sayangnya, celah itu telah menghilang, tungku besar, diisi dengan api yang mengerikan, untuk menekan Kaisar Iblis Menara Sirius. Saat ini, hanya dia yang tersisa, lebih sulit untuk dilawan, langsung oleh tekanan tungku besar ke tungku Dayan. Oh! Perjuangan gila Kaisar Iblis Menara Sirius, kekuatan dunia pecah, ukuran ekspansi cepat, tetapi semua tidak berguna, tidak memainkan peran besar. Tubuhnya, dengan cepat jatuh ke dalam tungku, akhirnya, tubuh besar itu masuk ke dalam tungku. Bang! Luming mengontrol tutup tungku Dayan dan menutupi tungku. Penghilangan. Luming minum, berdiri di atas kompor, rambut panjangnya berterbangan. Ledakan. Di bagian bawah tungku, ada api yang berkobar. Pada saat yang sama, susunan Dayan dan berubah menjadi sinar cahaya, mengelilingi tungku Dayan, menekannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Terdengar suara gemuruh yang mengerikan di kuali Dayan. Jelas, itu adalah Kaisar Iblis Menara Sirius yang membombardir kuali Dayan, tetapi itu tidak berguna. Tungku Dayan adalah harta karun Dayan dan Hall. Itu bisa memurnikan langit dan bumi. Aku tidak tahu apa itu. Itu tidak bisa meledak sama sekali. Bab 1807. Jika kamu ingin membunuhku, kamu harus sadar akan dibunuh dan mengubahnya menjadi abu. Luming meraung, mata berkedip mesin pembunuh gila, kendali penuh atas tungku, untuk menyempurnakan Kaisar Iblis Menara Sirius. Di tempat kejadian, semua orang menarik napas, termasuk kelas kekaisaran. Luming benar-benar ingin menyempurnakan seorang kaisar yang kuat. Jika ini berhasil, pasti akan mengejutkan wilayah luas tanah suci bulan kuno. Ada beberapa contoh tukang daging bijak yang hebat, bahkan jika dia meminjam dari barisan besar di sini. Aku takut itu akan menghancurkan langit. Luming,
lepaskan Kaisar Iblis dari Menara Sirius. Apakah menurut kamu hanya ada satu Kaisar Iblis di Menara Sirius? Informasi orang dalam tentang kekuatan yang kuat dari Tanah Suci jauh di luar imajinasi kamu. Jika kamu benar-benar mengganggu kami, kamu akan mati tanpa tempat pemakaman. Pada saat ini, dia mengepalkan tinjunya dan matanya terbakar amarah. Dalam perang ini, dia benar-benar kehilangan seorang prajurit kekaisaran. Hatinya berdarah. Itu tentara kaisar, sangat jarang. Berapa tahun dia berlatih dalam hidupnya? Aku baru saja mendapatkan 3 prajurit kekaisaran. Aku tidak tahu berapa biayanya dan berapa banyak usaha. Tapi sebelumnya, dia harus meledakkan dirinya sendiri. Dia ingin melepaskan Luming dari hatinya. Sekarang, Luming sebenarnya ingin menyempurnakan Kaisar Iblis Menara Sirius. Haha, Kaisar Wu benar-benar lebih unggul dari semua makhluk hidup. Awalnya, 3 Kaisar Wu mencoba membunuhku, tetapi pada akhirnya mereka dikalahkan olehku. Sekarang, mereka mengerahkan kekuatan di belakangku untuk menekanku. Benar-benar tinggi, sangat tinggi. Aku sangat berpengetahuan. Luming mencibir, tapi nada ironi yang dalam bisa didengar oleh siapa saja. Ketika 3 Kaisar Wu berurusan dengan generasi yang lebih muda, mereka bahkan mengeluarkan kekuatan di belakang mereka setelah mereka dikalahkan. Ini tidak tahu malu. Kaisar Wu dari 10.000 keluarga sangat muram. Orang-orang lainnya di tempat kejadian, dengan ekspresi malu dan marah, membenci Luming. Luming, berani menghina keluargaku, cepat atau lambat kamu akan menyesalinya. Wan Zhengyang mengatupkan giginya. Jika Kaisar Wudi dipermalukan, itu berarti semua anggota keluarga dipermalukan. Jika dia keluar nanti, dia harus dipandang rendah dan dikritik oleh orang lain. Tentu saja, mereka tidak akan berpikir apakah itu disebabkan oleh diri mereka sendiri. Mereka hanya akan menyalahkan Luming untuk semuanya. Luming, lepaskan Kaisar Iblis. Lepaskan dia, atau kamu tidak bisa melarikan diri dari langit dan bumi. Orang-orang di Menara Sirius meraung satu demi satu, beberapa berubah menjadi serigala raksasa, menatap Luming dengan ganas. Kaisar Iblis yang ingin menyelamatkanmu, bantu dirimu sendiri. Pada saat yang sama, Luming Dao mencoba yang terbaik untuk menyempurnakan Kaisar Iblis Menara Sirius. Tapi Iblis Menara Sirius, kemana berani pergi? Bercanda, bahkan Kaisar Iblis dimasukkan ke dalam tungku dan dalam bahaya. Mereka pergi untuk menyelamatkannya, bukankah mereka ingin mati? Sekelompok tikus pengecut. Luming mencibir dan melirik Kaisar dari semua keluarga dan Kaisar Iblis Jinwu. Dia berkata dengan dingin, jika kamu ingin membunuhku, kamu harus memiliki kesadaran untuk dibunuh olehku, tidak peduli siapa itu. Tidak peduli siapa itu. Bahkan jika itu Kaisar Wu atau Kaisar Iblis, dia akan membunuhnya. Sombong, sangat sombong. Bahkan tidak peduli seberapa kuat, ditakdirkan untuk pergi jauh, bunuh. Kaisar Wudi dari Wanjia minum dan mengendalikan pasukan Kaisar. Dia meniup Luming dari jauh. Namun, dia tidak berani mendekat, tetapi membombardir Luming dari kejauhan, mencoba menyelamatkan Kaisar Iblis Menara Sirius. Pada saat yang sama, Kaisar Iblis Jinwu juga bergerak, sayap kipas, tiba-tiba muncul di langit, matahari terbenam, mengenai Luming. Luming mengontrol susunan Dayan dan untuk membentuk tirai tipis di sekitarnya. Sekarang, dia tidak menyerang, selama memblokir garis, kekuatan lain, alut menyempurnakan Kaisar Iblis Menara Sirius. Karena dia ingin membunuhnya, dia harus membayar harga yang menyakitkan. Semua serangan Kaisar Wanjiao dan Kaisar Iblis Jinwu diblokir oleh barisan Dayan dan... Oh, mengaum. Di tungku pil Dayan, raungan dan lolongan Kaisar Iblis Menara Sirius terus terdengar. Suara itu penuh dengan kemarahan, keengganan, dan ketakutan. Ya, kerumunan mendengar alarm. Selain itu, seiring berjalannya waktu, suara Kaisar Iblis Menara Sirius tampaknya semakin lemah dan lemah. Orang-orang saling memandang, apakah benar Kaisar Iblis yang tinggi di atas akan dimurnikan? Belum. Kaisar Wudi dari Wanjiao meraung dan lebih agresif, tetapi dihadang oleh barisan Dayan dan... Namun, Kaisar Zijizong, Kaisar Iblis dari Istana Tianqian, dihadang oleh Kaisar yang kuat dari Istana Feng Huang dan Shen Xiangzong dan tidak dapat diselamatkan. Konyol, kamu ingin membunuhku dan membiarkanku pergi, bodoh. Luming langsung memarahinya, terlepas dari apakah dia seorang kaisar yang kuat, dia tidak memberikan muka sama sekali. Beberapa anak muda, melihat darah mendidih. Di depan yang kuat, kita harus memurnikan Kaisar Iblis, memarahi Kaisar Wu, menikmati rasa terima kasih dan kebencian, apa yang ingin kamu lakukan? Seberapa bahagia dan alami ini? Mereka bercita-cita untuk itu, tentu saja, mereka tidak berani melakukannya. Kaisar Wu dari semua keluarga tampaknya memiliki batu yang tersumbat di dadanya, yang membuatnya marah. Sejak dia menerobos kerajaan Kaisar Wu, tidak ada yang berani berbicara dengannya seperti ini selama bertahun-tahun. Dan pihak lain, hanya seorang pemuda, tetapi dia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap pihak lain, itu benar-benar sangat menindas.
Pada saat ini, suara di Tungku Dayan menjadi lebih ringan dan lebih lemah. Orang kuat menara Sirius, hatinya telah tenggelam. Akhirnya, ada suara yang tidak mau dari Tungku Dayan, dan kemudian benar-benar sunyi. Wah, wah. Mereka semua menghembuskan napas berat, dan badai melonjak di hati mereka. Seorang kaisar iblis, seperti ini, dibunuh oleh keturunan Lu Ming, membantai seorang kaisar iblis. Peristiwa ini pasti akan memicu gelombang besar di tanah suci bulan purba. Wan Jiawudi, wajah jelek kaisar iblis Jinwu mundur, di matanya, samar-samar melewati jejak ketakutan. Baru saja, jika mereka tidak cukup cepat dan cukup tegas untuk bergegas keluar, konsekuensinya tidak terbayangkan. Jika salah satu dari mereka terjebak di Kuali Dayan, akhir dari Kaisar Iblis Menara Serigala hari itu adalah takdir mereka. Selain itu, Zijizong Wudi, Istana Tianqian, Kaisar Iblis dan Istana Feng Huang, dan Sekte Wudi dari Sensiang berhenti berkelahi dan memandang Lu Ming. Lu Ming tidak membuka tungku untuk pertama kalinya. Untuk amannya, dia terus mengendalikan api dan terus memurnikan untuk sementara waktu. Ketika dia tidak bisa merasakan nafas kehidupan di tungku, Lu Ming menyalakan tungku. Bang dang. Buka tungku, hati orang-orang, juga dengan lompatan, Kaisar Iblis Menara Sirius, benar-benar mati. Pada saat penutup tungku dibuka, energi yang kuat dan tak tertandingi mengalir ke langit. Itulah kekuatan hukum, dan kekuatan dunia, tapi kemudian semuanya hanyut bersama angin. Dan Kaisar Iblis Menara Sirius, tidak muncul lagi. Ini benar-benar halus. Hati semua orang bergetar. Sayang sekali, aku tidak mengerti Dayan dan Sutra, dan prestasi aku tidak cukup. Kalau tidak, aku bisa menjadi kaisar dan... Lu Ming bergumam dengan suara rendah. Tapi orang-orang di tempat kejadian semuanya kuat. Meskipun suaranya kecil, mereka semua mendengarnya dengan jelas. Orang ini, masih ingin menyempurnakan Didan. Banyak orang tidak bisa berkata-kata. Orang ini berani atau gila. Bab 1808. Lu Ming, bunuh aku Kaisar Iblis Menara Sirius, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi, kamu akan mati. Seorang pria kuat di Menara Sirius meraung dan berubah menjadi serigala raksasa. Matanya sangat dingin. Sepertinya jika aku tidak membunuhnya, kamu akan membiarkanku pergi. Lu Ming acuh tak acuh terhadap suaranya, dengan sentuhan jijik. Ini adalah langkah demi langkah menekan pihak lain, bahkan jika dia tidak membunuh satu sama lain, pihak lain tidak akan melepaskannya, lebih baik membunuh yang bahagia. Dia juga menghasilkan uang setelah membunuh pihak lain, Kaisar Wu. Oh. Pada saat ini, raungan datang dari langit yang jauh. Deru itu membuat bumi bergetar dan gunung-gunung bergerak bersamaan. Bahkan matahari di langit tampak terguncang dan terguncang. Tidak baik. Tinggi di langit, wajah orang-orang yang kuat di tingkat kekaisaran sangat berubah, dan nafas pecah. Kekuatan dunia sedang berjalan, dan orang-orang kuat dari klan masing-masing diselimuti oleh mereka. Setelah gelombang suara yang mengerikan menyapu, pertahanan yang diletakkan oleh orang-orang kuat tingkat kaisar bergetar hebat. Dan beberapa orang tanpa perlindungan orang kuat setingkat kaisar, seperti kembang api, meledak di udara. Mereka mati dan bahkan tidak menanggapi. Mereka yang selamat berkulit putih dan ketakutan. Apakah keberadaan ini? Dengan raungan, sejumlah besar orang kuat terkejut sampai mati, dan bahkan wajah orang kuat tingkat kaisar berubah sangat. Lalu, orang-orang melihat kilatan cahaya, pemandangannya, ada seekor serigala raksasa. Serigala raksasa ini berwarna perak dengan rambut perak. Ia sangat tinggi dan besar. Itu menatap Lu Ming dengan mata dingin. Di tubuhnya, ada lapisan cahaya aneh, seperti cincin dewa, di sekeliling tubuhnya, seperti dewa-dewa legendaris. Terang dunia, kaisar yang sebenarnya adalah yang kuat. Kaisar Wu dari Istana Phoenix berbicara dengan penuh wibawa. Hati semua orang bergetar. Ini benar-benar kaisar. Tak perlu dikatakan, pihak lain pasti dari Menara Sirius. Bahkan kaisar yang sebenarnya muncul. Ranah Kaisar Wu dapat dibagi menjadi Kaisar Kecil, Kaisar Tengah, Kaisar Agung, dan Kaisar Surga. Kaisar Kecil awalnya memadatkan dunia kecil, tetapi saat ini, dunia kecil sedang dalam proses evolusi, di mana ada kekacauan, dan tidak ada cara bagi makhluk hidup untuk masuk. Begitu mereka masuk, mereka akan digantung berkeping-keping. Oleh karena itu, Kaisar Kecil juga dikenal sebagai Kaisar Virtual. Dengan kata lain, dunia kecil belum terbentuk, dan kehidupan tidak bisa masuk. Itu adalah kaisar ilusi, tetapi bukan kaisar sejati. Dalam posisi kaisar menengah, dunia kecil pada dasarnya terbentuk dan stabil, dan makhluk hidup dapat memasuki alam keberadaan, yang juga dikenal sebagai kaisar sejati. Itu berarti kaisar yang sebenarnya. Dan singgasana agung, kendali jalan, dunia kecil bahkan bisa membiarkan roh kelahiran, yang bahkan lebih misterius, alam ini, sudah menjadi kekuatan top dunia. Adapun kaisar surga, di dunia sekarang ini, itu milik legenda.
Sebelum munculnya tingkat kekaisaran yang kuat, adalah keberadaan kerajaan kecil, kaisar virtual negara. Sekarang, Menara Sirius benar-benar mengirim seorang kaisar sungguhan. Kaisar sejati, dunia kecil sepenuhnya terbentuk, dan dunia akan bersinar padanya. Nah, apakah kamu membunuh kaisar iblis dari Menara Sirius? Serigala, yang matanya seperti dua putaran matahari, berkilauan dan menatap Luming. Suara dingin menyebar. Tidak buruk. Luming menjawab bahwa bahkan di hadapan kaisar yang sebenarnya, dia tidak takut. Jika dia ingin bertarung, dia akan bertarung dengan baik. Kekuatan besar ini maju selangkah demi selangkah. Dia hanya bisa bertarung sampai akhir. Baiklah, aku akan mengambil jiwamu dan membakarnya di api penyucian, sehingga kamu tidak bisa mati. Serigala raksasa kaisar yang sebenarnya membuka mulutnya, penuh dengan peluang membunuh yang dingin. Tanyakan dulu rahasianya. Pada saat ini, suara lain terdengar, dan kemudian, kehampaan bergetar dan terbelah secara langsung. Sesosok melangkah keluar dari kehampaan. Dia adalah pria parubaya dengan wajah dingin dan bermartabat. Sosoknya juga dikelilingi oleh cincin dewa. Semua orang menghirup udara sejuk, dan kaisar sejati lainnya muncul. Lihat kakekku. Kaisar Wu dari Wanjia memberi hormat dengan hormat saat melihatnya. Pria ini adalah kaisar sejati dari semua keluarga. GAH. Teriakan yang mengerikan terdengar, dan kemudian orang melihat cahaya keemasan terbang di kejauhan. Cahaya keemasan melintas, dan ruang itu beriak seperti gelombang air, dan celah yang ganas terbuka. Kemudian, cahaya keemasan menyatu, dan gagak emas berkaki 3 besar muncul di langit. Cahaya mata yang tajam menyapu, membuat semua orang merasa kedinginan. Kaisar sejati lainnya, adalah kaisar sejati dari keluarga Jinwu berkaki 3. Di tanah suci bulan kuno, jika tidak ada peristiwa besar, mereka tidak akan muncul. Mereka akan pergi belajar keras atau bepergian ke luar negeri, mencoba meningkatkan kekuatan mereka untuk melawan bencana sekali lebih dari 300.000 tahun. Tapi hari ini, karena Luming, ada kaisar nyata berturut-turut. Tidak bagus. Huang Ling, Long Chen, dan orang lain yang berteman dengan Luming menunjukkan kecemasan di wajah mereka. Kaisar Wu, apa yang harus aku lakukan? Huang Ling cemas dan mengirim pesan ke Kaisar Wu yang kuat dari Istana Phoenix. Sulit untuk ditangani. Dalam hal ini, sulit bagiku untuk campur tangan di Istana Phoenix. Jika Kaisar Istana Phoenix yang sebenarnya ikut campur, aku khawatir itu akan berubah menjadi perang skala penuh. Oleh karena itu, aku khawatir Kaisar sebenarnya dari Istana Phoenix tidak akan ikut campur. Jalan Phoenix Palace Woody. Ini membuat Huang Ling semakin cemas. 3 kaisar sejati muncul. Bisakah Luming memblokirnya dengan susunan Dayandan? Kekuatan kaisar yang sebenarnya tidak sebanding dengan kaisar kecil. Jika kaisar agung tidak keluar, siapa yang bisa bersaing dengannya? 3 kaisar sejati semuanya menatap Luming dengan mata dingin, memancarkan cahaya dingin di mata mereka. Mata Luming juga menunjukkan warna yang bermartabat. Pikirannya bergerak. Tungku Dayan dengan cepat menjadi lebih kecil dan tergantung di atas kepalanya. Pada saat yang sama, cahaya tak berujung melintas di sekitar Gunung Danlu, dan lingkaran cahaya muncul dalam lingkaran. Hanya arai besar, ingin memblokir aku. Sirius Tazen, dengan dingin membuka mulutnya, melangkah ke udara, dan terpaksa pergi ke arah Luming. Bersenandung, bersenandung. Satu demi satu halo, ke arah Sirius Tazen, mata meledak dari 2 kecemerlangan perak, satu terpotong, semua lingkaran cahaya itu dikalahkan, Sirius Tazen melangkah maju, tak terbendung. Kaisar yang sebenarnya jauh lebih kuat daripada kaisar virtual. Mengental. Luming mengaum dan mengendalikan barisan Dayan dan dengan seluruh kekuatannya. Pada saat yang sama, tungku Dayan bergetar dan beresonansi dengan susunan Dayandan. Di langit, ada tungku besar dan tak tertandingi, yang memancarkan kecemerlangan cerah dan berhembus ke arah Tazen Sirius. Pecahkan untukku. Sirius Tazen menjerit, dan cakar serigala ditembakkan. Bang! Cakar serigala menamparkan tungku, membuat raungan yang mengerikan. Tapi tungku, yang tidak rusak, menghalangi serangan Sirius Tazen. Ya. Sirius Tazen Kaisar, lihat pukulan tidak merusak tungku, matanya dingin, tetapi juga cakar keluar. Luming mengendalikan tungku dengan seluruh kekuatannya dan meledakkannya ke arah Kaisar Tazen Sirius. Tungku ini, yang menggabungkan semua kekuatan tungku Dayan dan susunan Dayandan, sangat kuat. Sebelum itu, hampir menekan 3 Kaisar Wu, dan akhirnya memusnahkan seorang Kaisar Iblis. Bang! Sirius Tazen membombardir tungku lagi. Tungku bergetar, tapi masih belum rusak, menghalangi serangan musuh. Bab 1809. Pada saat yang sama, tubuh Luming dengan cepat mundur, dan dia ingin kembali ke Gunung Danlu. Kaisar yang sebenarnya terlalu kuat. Bahkan dengan bantuan susunan Dayandan, dia bukan lawan dari pihak lain. Jika dia memasuki Gunung Danlu, dia mungkin memiliki kesempatan untuk selamat. Jika kamu ingin pergi, tetap untukku.
Kaisar sebenarnya dari 10.000 keluarga tidak peduli dan membuka mulutnya. Melangkah keluar, dia memasuki area Gunung Danlu. Di antara ombak, sebuah pagoda emas kecil terbang keluar. Kemudian tumbuh tertiup angin dan berubah menjadi raksasa. Dia menekan Luming. Tidak baik. Wajah Luming sangat berubah. Kekuatan ini terlalu kuat. Dia harus menghentikan tubuhnya, mengontrol formasi Dayan, dan memasang lapisan pertahanan yang lebih rendah di sekelilingnya. Ledakan. Ketika menara besar itu ditekan, kekuatan yang mengerikan, seperti badai, meraung ke arah daratan. Pertahanan di bawah susunan Dayan dan mengirimkan raungan yang mengerikan dan terus-menerus pecah. Tubuh Luming langsung diledakkan ke tanah, dan terus mundur lebih dari 10 langkah. Dengan setiap langkah, sebuah lubang besar meledak di tanah. Setelah lebih dari 10 langkah, Luming menstabilkan dirinya dan meledakkan beberapa suap darah di mulutnya. Jika dia tidak memiliki kompor Yan dan yang besar untuk melindungi dirinya sendiri, aku khawatir itu tidak akan sesederhana cedera. Tercela, beberapa kaisar sejati, bersatu untuk berurusan dengan karakter keturunan. Hal yang sama berlaku untuk Suang Long Huang Chen. Mereka ingin membantu, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam pertempuran seperti itu, mereka tidak bisa ikut campur. Kaisar yang sebenarnya dan yang kuat dapat meledakkan mereka sampai mati dengan satu nafas. Serahkan Dayan dan Sutra dan Tungku Dayan, dan berlutut untuk meninggalkan kultivasi. Aku mungkin membiarkanmu mati sedikit lebih bahagia. Kaisar Wan Jiazhen, dengan tangan di punggungnya, memandang rendah Luming dari atas, dan membuka mulutnya dengan dingin. Mustahil. Luming meraung dengan warna pantang menyerah di matanya. Sulit, tapi aku akan melihat kapan kamu bisa bertahan. Wan Jiazhen mengulurkan telapak tangannya, sebuah tekanan dalam kehampaan. Bersenandung. Menara besar bergetar, serangan yang mengerikan, dengan gila-gilaan menekan ke arah Luming. Luming melawan dengan kompor pil Dayan dan susunan Dayan dan. Namun, sebagian besar kekuatan barisan Dayan dan bertentangan dengan kaisar sebenarnya dari menara Sirius. Sisa kekuatan tidak dapat menahan kaisar Wan Jia yang sebenarnya. Kapan? Saat tungku bergetar, tubuh Luming terkena kekuatan yang mengerikan. Tulangnya retak dan kulitnya berlumuran darah. Menyentuh. Luming mundur terus-menerus, batuk darah di mulutnya, dan pakaiannya berlumuran darah. Namun, tubuh Luming masih berdiri tegak, matanya bersinar dengan tegas dan pantang menyerah. Berlutut. Kaisar sebenarnya dari Wan Jiazhen banyak minum. Mustahil. Luming meraung, rambut panjangnya berterbangan, dan gunung Danlu bersinar, dan dia bergegas menuju kaisar dari keluarga asli. Luming masih memikirkan serangan balik. Kaisar Wan Jiazhen menekan tangannya lagi, lingkaran cahaya itu runtuh, dan kekuatannya yang mengerikan membuat Luming mundur berulang kali, dan dia muntah lebih dari darah. Di atas, menara besar itu mengeluarkan tekanan yang mengerikan, memenjarakan keempat sisinya, sehingga Luming tidak bisa mundur dan bergegas ke Gunung Danlu. Berlutut. Suara acuh tak acuh Wan Jiazhen berdering lagi, dan kekuatan meledak dari menara raksasa itu lagi. Luming mundur dan semakin terluka, tetapi tubuhnya masih berdiri tegak. Jika aku tidak mati, aku akan membunuh semua orang dari 5 kekuatan kita di masa depan. Luming meraung dan suaranya yang pantang menyerah menyebar kemana-mana. Suara, penuh iman yang tak tergoyahkan, sekaligus sedingin pisau mesin pembunuh. Jika dia tidak mati, dia harus membunuh kelima kekuatan. Banyak orang terkejut. Dalam keadaan seperti itu, Luming masih pantang menyerah dan masih berani meneriakkan suara seperti itu. Putra ini, mengerikan, jika benar-benar tidak mati, konsekuensinya di masa depan, benar-benar tidak dapat diprediksi. Banyak orang datang dengan ide ini. Bahkan Kaisar Wan Jiazhen, Kaisar Sirius Tazen, Kaisar Jinwu berkaki 3 dan banyak orang kuat setingkat kaisar lainnya, hati mereka mau tidak mau keluar dari jejak kedinginan. Kamu tidak akan memiliki kesempatan seperti itu. Kaisar membuka mulutnya, dan matanya berkilat. Putra ini terlalu luar biasa. Bahkan jika kamu tidak bisa mendapatkan apapun hari ini, kamu harus membunuhnya dan menghilangkan masalah di masa depan selamanya. Menyentuh. Wan Jiazhen melangkah keluar lagi, dan tubuhnya menyembur dengan nafas yang luar biasa. Di atasnya, satu persatu, bintik-bintik cahaya bermekaran, dan senjata mengerikan berterbangan. Semangat perang dan tentara berkumpul, dan ada banyak celah ganas di kehampaan. Jelas, Kaisar Wan Jiazhen mencoba yang terbaik untuk membunuh Luming. Beberapa kaisar sejati telah bergandengan tangan untuk menindas keturunan dari Tanah Suci yang agung. Kekuatan Tanah Suci bulan kuno benar-benar semakin buruk. Saat itu, desahan keluar. Kemudian, orang melihat, di Gunung Danlu, dari seorang lelaki tua. Orang tua ini sudah sangat tua. Matanya mendung, rambutnya akan rontok, wajahnya penuh kerutan. Nafasnya putus asa, dengan kruk di tangannya, selangkah demi selangkah, melangkah ke udara. Paman kosong. Hati Luming tergerak, lelaki tua ini, adalah pelayan tua Dayan dan Ho, dan Kong. Siapa kamu?
Wan Jiazendi melirik paman yang kosong, tetapi menemukan bahwa ki dan darah pihak lain benar-benar tertekan, seperti orang tua biasa tanpa kultivasi. Namun dalam keadaan seperti itu, jelas tidak mungkin mereka menjadi orang tua biasa. Itu hanya tulang tua yang akan tenggelam ke dalam bumi. Itu tidak pernah lahir, kamu tidak mengetahuinya ketika kamu mengatakannya. Ada senyum tipis di wajah Kong Bo. Kamu ingin membantu Lu Ming? Tanya Kaisar. Tentu saja, Lu Ming sekarang menjadi kepala Dayan dan Hall. Tentu saja, aku ingin membuatnya tetap aman. Kong Bo Dao. Aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan. Mata Wan Jiazendi acuh tak acuh, dan kesempatan untuk membunuh semakin kuat dan kuat. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu harus mencobanya. Lagi pula, kehidupan lama ini akan terkubur di dalam bumi. Kenapa tidak mati? Burkon tersenyum. Karena kamu ingin mati, aku akan membunuhmu dulu. Kaisar Wan Jiazen minum dan menekan tangannya, dan menara besar itu menghembuskan nafas keheranan. Dia menekannya ke arah paman yang kosong. Kekuatannya jauh di atas Lu Ming barusan. Jelas, dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya untuk memaksa Lu Ming mengucapkan Dayan dan Sutra. Paman kosong, hati-hati. Lu Ming minum. Wajah Kong Bo tidak berubah, tetapi krup di tangannya melambai. Saat krup diayunkan, mereka mulai tumbuh dengan cepat dan berubah menjadi tongkat raksasa untuk membombardir menara. Ledakan. Menara besar itu bergetar tanpa henti, lalu terbang keluar. Sementara itu, krup Kong Bo dengan cepat dikecilkan ke ukuran normal dan dipegang di tangannya. Seberapa kuat? Banyak orang terkejut. Kemunculan tiba-tiba lelaki tua itu, menunjukkan kekuatan bertarungnya yang luar biasa, sebenarnya bisa menghalangi serangan kaisar. Benarkah lelaki tua ini juga seorang kaisar sejati? Hati Lu Ming juga kaget, kekuatan bertarung Kong Bo, di luar dugaannya. Dia telah menduga bahwa Kong Bo mungkin adalah Kaisar Wu, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia adalah seorang kaisar sejati, yang kuat dalam posisi kekaisaran. Jadi kamu adalah kaisar yang sebenarnya. Mata kaisar menunjukkan sedikit kesungguhan. Bagaimana dengan kaisar yang sebenarnya? Apakah kamu pikir kamu bisa melindungi Lu Ming sendirian? Dia harus mati hari ini. Sirius Tazen memecahkan susunan Dayan dan datang ke sisi Kaisar Wan Jiazen. Bab 1810. Sua. Dengan kilatan emas, Kaisar Iblis dari klan Jinwu juga muncul di samping Kaisar Wan Jiazen yang sebenarnya, mengeluarkan nafas yang mengerikan. Tiga kaisar sejati berdiri berdampingan. Wajah paman kosong tidak berubah, mata keruh, melihat ke arah kehampaan, suara lama menyebar, sejak kamu tiba, muncul juga bersama. Banyak wajah orang berubah, dan apakah ada orang kuat yang bersembunyi di udara? Saat berikutnya, kekosongan terbelah, dari mana melangkah dua sosok. Satu sosok diselimuti oleh cahaya ungu tak berujung, sementara sosok lainnya dipenuhi dengan roh jahat teror. Satu-satunya adalah sama, kedua sosok itu dikelilingi oleh cahaya ilahi dunia. Kaisar sejati lagi. Kaisar Zijizong dan Istana Tianqian yang sebenarnya. Ada tokoh tingkat kaisar membuka mulut mereka, dan suara mereka khusyuk. Hari ini, kaisar yang sebenarnya telah datang ke Wanjia, Menara Sirius, klan Jinwu, Zijizong, Istana Tianqian, dan Lu Ming. Mungkin, kekuatan lain mungkin juga memiliki kaisar yang sebenarnya, tetapi itu tidak muncul. Hehe, tujuan dari 5 kaisar sejati adalah untuk berurusan dengan generasi muda di Tanah Suci yang agung. Apakah kamu tidak takut diejek oleh orang-orang di dunia? Mata Kong Bo menyapu dan suaranya penuh sarkasme. Lu Ming membunuh banyak orang dari 5 pasukan kita. Dia gila dan harus mati. Hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Wan Jiazen diacuh tak acuh. Oh. Kamu mengatakan bahwa Lu Ming membunuh banyak dari 5 pasukanmu. Orang tua itu penasaran dan ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Kong Bo Dao. Wan Jiazendi dan yang lainnya tidak bersuara. Hari ini Kaisar Zuzhen datang, dan Lu Ming tidak dapat melarikan diri. Orang tua itu sendiri tidak bisa menghentikan mereka. Mereka ingin melihat obat apa yang dijual lelaki tua itu di dalam labu. Pertama-tama, Lu Ming membunuh 5 kekuatan besar. Prestasi mereka adalah Tanah Suci, tetapi mereka satu generasi dengan Lu Ming. Apakah ada 7 atau 8 tahun, remaja? Suara Kong Bo terdengar di mana-mana. Wan Jiazendi dan yang lainnya terdiam, mata mereka berbinar dan tidak menjawab. Tuan, semua orang yang dibunuh oleh Lu Ming berasal dari generasi yang sama. Banyak dari mereka lebih tua dari Lu Ming. Suara Huang Ling terdengar. Oh, lelaki tua itu mengerti. Terima kasih banyak, gadis kecil. Kong Bo tersenyum pada Huang Ling, lalu berkata, bisakah Lu Ming meminta bantuan dari orang tua? Wan Jia, Jinwu, dan kaisar sejati lainnya masih belum menjawab. Tuan, aku di sini untuk semua hal ini. Lu Ming tidak meminta bantuan orang tua. Huang Ling Dao. Aku bisa bersaksi. Long Chen juga membuka mulutnya.
Nah, pertanyaan ketiga adalah Lu Ming, dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, membunuh 5 kekuatan. Kong Bo bertanya lagi. Ya, ini semua tentang kekuatan kita sendiri. Kita akan bertarung secara langsung. Huang Ling berkata lagi. Ya, orang tua itu mengerti. Kong Bo mengangguk dan menatap Wan Jia Zendi dan yang lainnya lagi. Ledakan. Pada saat ini, suasana teror melanda Kong Bo, seperti binatang buas yang sedang tidur. Esensi yang mengerikan langsung menuju ke langit, dan seluruh tubuhnya terbakar seperti nyala api. Paman Kosong awalnya berlumpur mata, juga tidak lagi keruh, seolah-olah matahari, bulan dan bintang dalam perputaran, dan seperti nyala api dalam pembakaran, penuh tepi. Pertarungan generasi yang sama, pertempuran pertama, kalian 5 kekuatan orang tidak berguna, dikalahkan oleh Lu Ming terbunuh, kalian kaisar virtual, kaisar yang sebenarnya, bahkan tanpa malu-malu kehabisan kata ingin membalas dendam, itu konyol. Dan kamu. Mata Paman Kosong, menatap Tazen serius, kamu seorang kaisar lari untuk membunuh Lu Ming, tetapi dibunuh oleh Lu Ming, kamu benar-benar berlari untuk membalaskan dendamnya, wajahmu, pada akhirnya, apakah kamu mau? Suara Kong Bo menjadi nyaring dan bertenaga dan menyebar ke seluruh penonton. Lu Ming membunuh kaisar menara Sirius dengan kekuatan susunannya. Sirius Tazen berkata. Omong kosong, Kaisar Wudi, ketika berhadapan dengan keturunan dari Tanah Suci yang agung, apakah dia ingin pihak lain melawannya secara adil? Aku pikir kamu tidak hanya tidak tahu malu, tetapi juga bodoh. Paman Kosong menegur langsung, biarkan ekspresi wajah Kaisar Sirius Tazen jelek. Jadi apa? Tidak ada gunanya bagimu untuk mengatakan begitu banyak hari ini. Kamu tidak dapat mengubah akhirnya. Lu Ming harus mati hari ini. Wan Jiazendi membuka mulutnya dan dikelilingi oleh senjata. Tidak peduli berapa banyak yang kamu katakan, itu tidak berguna. Lu Ming harus membunuhnya. Bakat Lu Ming terlalu luar biasa. Karena dia telah menyinggung kematiannya, dia harus menyingkirkannya. Kalau tidak, di masa depan, hanya mereka yang akan dihancurkan. Apakah itu? Paman Kosong tersenyum, cara orang tua itu berkata begitu banyak, bukan untuk membiarkanmu mundur, tetapi untuk mengatakan, karena kamu bisa melakukannya, orang tua itu mungkin juga melakukan hal-hal kecil yang menggertak. Suara Kong Bo turun dan dia melangkah keluar. Ledakan. Pada langkah ini, bumi terbalik, matahari dan bulan keluar dari cahaya, dan seluruh kehampaan bergetar dengan liar. Di kejauhan, wajah Kaisar Wu yang perkasa itu sangat berubah dan meraung, mundur. Mereka mengambil orang-orang di bawah tingkat kekaisaran dan mundur dengan liar, menjauh dari daerah tersebut, karena mereka merasakan krisis yang fatal. Ini. Pada saat ini, murid Wan Jiazendi, Jinwu Zendi dan lainnya menyusut tajam. Kong. Cahaya pedang mekar dari kruk di tangan Kong Bo. Pedang bersinar di langit. Pedang ini, seperti makhluk abadi yang terbang dari langit, menerobos alam semesta dan menebas kaisar yang sebenarnya. 10.000 prajurit. Kaisar Wan Jiazen meraung, semua senjata di sekelilingnya bersinar. Akhirnya, mereka berkumpul bersama untuk membentuk senjata besar dan aneh, yang melesat ke arah pedang yang dipotong oleh Kong Bo. Namun, cahaya pedang memotong, senjata aneh itu, langsung hancur berkeping-keping, menjadi potongan-potongan senjata terbang ke segala arah, dan cahaya pedang terus menebas kaisar asli dari ribuan keluarga, yang tak terbendung. Kaisar Wan Jiazen meraung, dunia kecil muncul, tubuhnya, di dunia kecil, ret-ret gila. Tapi dia cepat dan cahaya pedangnya lebih cepat. Dalam sekejap, dia terpotong di dunia kecil Kaisar Wan Jiazen. Di mata semua orang, dunia kecil Kaisar Wan Jiazen dihancurkan oleh cahaya pedang, seperti semangka yang terbelah dua. Cahaya pedang tidak berhenti, terus memotong ke Kaisar Wan Jiazen. Tidak. Kaisar Wan Jiazen meraung dengan liar. Pada saat ini, matanya dipenuhi ketakutan yang tak ada habisnya. Dari saat hati Kaisar terpotong, mata Kaisar jatuh. Di dalam dirinya, semua nafas, lenyap sama sekali, bahkan vitalitas, juga lenyap. Kemudian, di mata orang-orang yang panik, tubuh Kaisar Wan Jiazen berubah menjadi abu terbang dan menghilang di antara langit dan bumi. Pada saat ini, pemandangan itu menjadi sunyi senyap. Seolah-olah tenggorokan semua orang, adalah tangan besar yang tak terlihat, sejumput mati, suara kecil, tidak bisa keluar. Wan Jiazendi, mati. Seorang kaisar sejati terbunuh oleh pedang, dan abunya dimusnahkan, dan tidak ada tubuh yang tersisa. Ini adalah kaisar yang sebenarnya, hampir berdiri di puncak dunia, memandang dunia ke bawah, yang dapat bersaing dengan kaisar agung. Tapi sekarang, dengan pedang. Lu Ming juga melebarkan matanya karena ngeri. Apakah ini kekuatan bertarung Kong Bo? Jauh di luar imajinasi, kuat hingga luar biasa, pedang membunuh seorang kaisar sejati. Bab 1811. Pada saat ini, Paman Kosong, di mana ada jejak kuno, benar-benar berubah menjadi pendekar pedang tiada taraf, keni dunia, siapa yang menyerah?
Kaisar yang sebenarnya mempermalukan generasi muda, maka aku akan mempermalukanmu, bunuh. Minuman paman kosong, mata menyala seperti listrik, melangkah keluar, gemetar, cahaya pedang lainnya, menuju Kaisar Tazen Sirius. Ketakutan dan putus asa, dia mundur dengan liar dan keluar dengan sekuat tenaga untuk melawan, tetapi semuanya sia-sia. Ketika pedang itu dipotong, Kaisar melangkah ke jejak Kaisar Wan Jiazhen, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi abu dan menghilang. Kaisar sejati lainnya, dipenggal. Lari. Pada saat ini, Kaisar asli Jinwu yang tersisa, Kaisar asli Sijizong dan Kaisar asli Istana Tian Qian hampir tidak takut mati. Di dalam hati mereka hanya punya satu ide, yaitu melarikan diri sejauh mungkin. Saat ini, mereka tidak punya ide untuk membunuh Luming. Yang mereka inginkan hanyalah melindungi hidup mereka. Mata Kong Bo membeku, dan menunjuk seperti pedang, ke kehampaan. Mendesis. Di depan tiga kaisar sejati, cahaya pedang langit yang mengejutkan muncul, yang langsung memotong kehampaan yang luas. Bentuk tubuh dari tiga kaisar sejati berhenti, menunjukkan ekspresi panik. Aku akan membunuhmu. Bisakah kamu melarikan diri? Paman kosong itu berbicara dengan dingin. Tuan, selamatkan hidupmu. Teriak kaisar sebenarnya dari klan Jinwu. Pada saat ini, tidak ada kesombongan sebelumnya. Dia menjadi jujur dan jujur, seperti burung besar yang akan mati. Ini benar-benar menakutkan. Kaisar Wan Jiazhen dan Kaisar Sirius Tazen dibunuh oleh lelaki tua itu dengan satu pedang. Tidak perlu banyak biaya untuk membunuh mereka. Empat sisi, yang lain diam, hanya bisa memandang Kong Bo dengan ngeri. Membunuh kaisar sungguhan dengan satu pedang adalah kultivasi macam apa ini dan alam macam apa ini? Apakah itu Kaisar Agung? Ada seorang Kaisar Agung yang tersembunyi di Dayan dan Hall. Seperti yang kamu ketahui, hanya ada sedikit orang di permukaan Yuanshan. Bahkan jika itu bukan Kaisar Agung, itu adalah keberadaan yang sangat mengerikan di Kaisar yang sebenarnya, pikir banyak orang. Dua Kaisar asli lainnya menghentikan tubuh mereka dan memandang Kong Lao. Dengan pencapaian mereka tidak dapat melihat melalui ranah Kong Lao. Kong. Pedang itu kembali ke sarungnya, mengosongkan nafas tubuh tua itu, mulai mengayun lagi, seperti orang tua biasa. Tongkat orang tua itu adalah pedang panjang. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Mulut tua kosong, biarkan hati tiga kaisar sejati mengendur. Sudah kubilang, Luming sudah menjadi keturunan Dayan dan Hall, dan Master Dayan dan Hall saat ini. Jalan tua kosong. Jangan khawatir, Tuan, kami tidak akan pernah menyentuh rambut Luming di masa depan. Udi Jindao. Orang tua yang kosong itu mengangguk dan memandang ke seluruh istana dan orang-orang kuat dari semua kekuatan. Suaranya terdengar jauh di masa depan, jika kalian bertengkar satu sama lain, orang tua itu tidak akan ikut campur. Bahkan jika beberapa dari kalian membunuh Luming dan memanfaatkan kesempatannya, aku tidak akan ikut campur. Namun, jika beberapa dari kalian orang tua mulai berurusan dengan adik laki-laki, maka jangan salahkan orang tua itu atas ketidaksopanannya. Lalu kamu bisa pergi ke gerbang gunung dan melakukan beberapa latihan. Banyak orang merasa kedinginan. Akan menjadi bencana untuk pergi ke gerbang gunung tertentu untuk mengosongkan kekuatan tempur orang tua itu. Kong Lao, bahkan kaisar yang sebenarnya bisa dibunuh dengan satu pedang. Meskipun kekuatan besar memiliki fondasi yang dalam, kaisar yang sebenarnya tidak hanya dapat memiliki satu patung, bahkan memiliki keberadaan yang lebih kuat, tetapi belum tentu merupakan lawan dari Kong Lao. Saat itu, jangan bicara tentang adik laki-laki, bahkan kaisar setingkat kuat, akan mati. Ini adalah ancaman buah merah, tetapi kekuatan besar hanya bisa menerima ancaman ini. Ini adalah kekuatan pencegah dari orang kuat yang mengerikan. Mengapa Wan Jia, yang kuat dari klan Jinwu, tidak berani membunuh Istana Phoenix, Tian Jiao dari generasi muda Shen Xiangsong? Karena ada juga orang kuat yang mengerikan di Istana Feng Huang dan klan Shen Xiang. Jika kamu membunuh Tian Jiao mereka dan yang kuat, kamu juga dapat membunuh Tian Jiao kamu. Ini adalah kekuatan pencegah yang kuat. Dan mengapa Wan Jia, Jinwu dan pasukan lainnya berani mengirimkan yang kuat untuk membunuh Luming? Karena mereka tahu bahwa Luming tidak memiliki dukungan. Jika dia membunuhnya, dia akan membunuhnya. Di belakangnya, tidak ada orang kuat yang akan membalas dendam dari keturunannya. Tapi sekarang Luming memilikinya, semua kekuatan harus diwaspadai. Tuan, apakah kamu benar-benar tidak terlibat dalam perang generasi yang sama? Kaisar Jinwu yang sebenarnya bertanya. Kata-kata orang tua itu adalah sebagai berikut. Jika Luming dikalahkan dan dibunuh oleh rekan-rekannya dalam perang, itu akan sia-sia baginya. Tapi aku masih mengatakan bahwa, jika orang tuamu, bahkan yang kuat setingkat kaisar, orang tua itu tidak akan sopan. Sekarang, ayo pergi. Mata tua yang kosong memancarkan gumpalan tepi, lalu melambai. Pergi.
Kaisar asli dari kebangsaan Jinwu banyak minum, berubah menjadi cahaya kemasan, dan pergi dengan cepat, sementara orang Jinwu lainnya pergi dari sini satu demi satu. Ada juga Zijizong, Istana Tianqian dan gerbang leluhur lainnya, dan tubuh mereka berkedip, pergi di sini. Kali ini, kelahiran Dayan dan Hall akhirnya berakhir. Namun, badai masih jauh dari selesai, yang akan mengguncang seluruh tanah suci bulan kuno. Kali ini, Luming menjadi satu-satunya protagonis, karena Luming, beberapa kekuatan besar menderita kerugian besar. Terutama Menara Sirius, Wanjia, kerugiannya bahkan lebih mencengangkan. Wanjia kehilangan Kaisar Sungguhan, Menara Sirius, Kaisar Virtual, dan Kaisar Sungguhan. Bahkan jika kekuatan yang begitu kuat seperti Tanah Suci Bulan Kuno tidak dapat menanggung kerugian, mereka harus berdarah. Setiap orang yang bisa menjadi seorang kaisar benar-benar sombong. Tian Lingti yang mengaku berpotensi menjadi kaisar hanyalah potensi. Masih sangat sulit untuk benar-benar mencapai tahta. Terlebih lagi, itu adalah kaisar yang sebenarnya. Tanah Suci Bulan Kuno kekuatan besar ini, benar-benar memiliki kursi kaisar yang sebenarnya, dan lebih dari satu, tetapi itu adalah akumulasi dari waktu yang lama, sama sekali tidak terlalu banyak, kehilangan satu akan berdampak besar pada kekuatan. Segera setelah itu, hampir semua pasukan pergi, hanya Istana Phoenix, Sekte Gajah Dewa dan kekuatan lainnya yang tersisa. Luming, kamu baik-baik saja. Huangling melangkah menuju gunung dan Lu dan mendatangi Luming. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Luming tersenyum, tetapi wajahnya sedikit pucat, tubuhnya sedikit gemetar, dan dia hampir berdiri dengan goyah. Sebelumnya, dia berulang kali dibombardir oleh Wan Jiazendi dan terluka parah. Huangling, ayo biarkan Luming sembuh dulu dan datang menemuinya lain hari. Long Chen juga datang ke jalan. Oke, Luming, kamu harus sembuh dengan baik, dan sampai jumpa di lain hari. Huangling Dao, dan kemudian Naga Chen, serta Istana Phoenix, Dewa Gajah Zong pergi. Terima kasih banyak, Kong Bo. Luming mengepalkan tangan ke arah Kong Bo. Tuan Kuil, adalah tugas budak tua untuk melindungimu. Namun, ada banyak tuan di dunia ini. Kekuatan di Tanah Suci Bulan Kuno ini tidak sesederhana kelihatannya, dan mereka memiliki fondasi yang dalam. Semuanya adalah dijaga oleh keberadaan yang mengerikan. Di tempat suci lainnya, ada juga tuan seperti awan. Kedepan, Tuan Kuil perlu berjalan sendiri, terutama dalam pertarungan antar generasi muda. Budak tua tidak akan ikut campur, dan Tuan Ola harus menghadapi itu sendiri. Kong Bo Dao. Bab 1812. Harus. Lu Bo yang ingin melalui segala macam pertempuran sulit harus tahu bahwa sulit baginya untuk keluar. Bunga-bunga di rumah kaca tidak tahan uji. Jika kamu membutuhkan bantuan paman kosong di mana-mana, bagaimana dia bisa sampai ke puncak? Tuan Kuil, kembalilah untuk menyembuhkan dulu. Paman kosong mengangguk, selangkah demi selangkah, menuju Gunung Tungku, dan kemudian, Luming juga kembali ke gunung, menelan pil, mulai sembuh. Kali ini, Luming terluka parah dan butuh 7 hari untuk pulih. Beberapa hari kemudian, Huangling, Long Chen, Mu Qingsui dan yang lainnya datang menemuinya. Ketika mereka melihat Luming baik-baik saja, mereka lega. Luming membawa mereka berkeliling Aula Dayandan. Namun, Phoenix dan mereka tidak tinggal lama, jadi mereka kembali ke gerbang leluhur. Sekarang, hari pembukaan halaman suci Yuanshan di kota Tiandi semakin dekat. Orang-orang juga harus memanfaatkan waktu untuk berlatih dan meningkatkan pencapaian mereka, sehingga mereka dapat memasuki halaman suci Yuanshan dengan lancar dan mendapatkan bimbingan dari Kaisar Agung. Lu Mingsun kemudian meneruskan teknik sensi ke Huangling. Ini adalah keterampilan rahasia untuk melindungi kehidupan, yang sangat berguna pada saat-saat kritis. Setelah Huangling dan yang lainnya pergi, Lu Ming juga mulai tutup. Bisakah dan Huo Dayan dan Lu benar-benar memurnikan roh dan membuat roh berevolusi? Lu Ming memikirkan suatu gerakan, Tungku Dayan terbang keluar, jatuh ke tanah, menjadi seukuran rumah. Selama periode waktu ini, Jenderal Veteran Dayan dan Yang Kosong membakar beberapa efek magis, kata Lu Ming. Kuali Dayan, yang mengambil sifat langit dan bumi, dapat memurnikan ramuan menurut hukum langit dan bumi, dan juga dapat memurnikan ramuan evolusi spiritual. Ini adalah rumor dari dunia luar, namun nyatanya, Kuali Dayan lebih misterius dari rumor luar. Itu dapat langsung memurnikan tubuh manusia dan membiarkan tubuh roh berevolusi. Cobalah. Dengan lambaian tangannya, Lu Ming menerbangkan obat suci dalam jumlah besar dari cincin penyimpanan dan terbang ke kompor Dayandan. Kemudian, Lu Ming bergerak dan bergegas ke Tungku Dayan, lalu penutup tungku ditutup. Penghilangan. Pikiran Lu Ming bergerak, dan sejumlah besar api dan menyembur keluar dari Tungku Dayan, menyelimuti Lu Ming. Jenis api dan ini sangat mengerikan. Sebelum kekuatan Kekaisaran Menara Sirius, itu disempurnakan oleh api dan api, dengan kekuatan penghancur, tetapi juga memiliki vitalitas tiada taraf, semuanya tergantung pada pikiran tuannya.
Dan Huo menyembur keluar, dan ramuan suci itu langsung disempurnakan dan diubah menjadi aliran energi. Dan tubuh Luming, yang diselimuti oleh api dan, tiba-tiba semburan perasaan kesemutan menyebar ke seluruh tubuh. Sangat mengerikan. Luming menolak dengan seluruh kekuatannya, tetapi api dan menyelimuti dirinya dan membakarnya seolah dia ingin memperbaiki tubuhnya. Tubuh Luming sedang dipanggang oleh api dan, membuat suara sisi. Luming merasa tubuhnya akan meleleh. Nyeri, sakit sekali, rasa sakit yang dalam. Luming mengertakkan gigi dan bertahan. Dia mengerti bahwa jika roh ingin berkembang, tidak sesederhana itu sehingga tidak bisa berkembang begitu saja. Jika dia membeli lunas asli, darah esensi naga asli, dan sebagainya, dia tidak tahu berapa banyak batu mentah yang harus dibeli. Tapi saat ini, ada jalan pintas, kenapa tidak pergi? Luming mengertakkan gigi dan bersikeras. Setelah beberapa saat, energi ramuan di tungku mulai menyatu menuju Luming. Dengan penyulingan api dan, itu terus menembus ke dalam tubuhnya. Luming merasa semangatnya secara bertahap menjadi lebih kuat. Latihan ini berlangsung selama 7 hari. Luming merasa bahwa dia telah mencapai batas sebelum dia keluar dari tungku. Setelah istirahat seharian, dia memasukkan beberapa obat suci ke dalam tungku dan terus meleleh di dalam tungku. Dengan cara ini seperti alkimia. Namun, ia menganggap dirinya sebagai pil dan obat mujarab sebagai bahan pembantu. Dalam peleburan terus-menerus, ketidakmurnian dalam tubuh roh dihilangkan, energi obat suci diintegrasikan ke dalam tubuh roh, dan potensi tubuh roh terus ditingkatkan. Pada waktu tertentu, potensi tubuh roh akan meledak, sehingga mewujudkan transformasi. Efek ini melawan cuaca. Bagi Luming, mungkin bukan apa-apa. Apa yang dia kembangkan adalah tubuh pertarungan roh naga. Selama ada tulang naga asli dan esensi darah naga asli, cepat atau lambat, dia akan berevolusi. Tapi bagaimana dengan prajurit biasa? Seberapa merugikan efek ini? Artinya, tidak peduli tingkat roh kamu, selama kamu terus memurnikan, tubuh roh dapat terus berkembang. Tentu ada beberapa batasan, dan akan ada beberapa perbedaan sesuai dengan potensi individu. Beberapa orang dapat terus berkembang, tetapi beberapa orang memiliki potensi yang terbatas. Kalaupun ada kewalidayan, tidak akan banyak evolusi. Akan ada batasan. Tapi ini cukup melawan surga, jadi lelaki tua yang kosong itu memperingatkan bahwa fungsi semacam ini tidak boleh diungkapkan kepada siapapun yang bukan hubungan yang sangat baik, karena dunia luar hanya berpikir bahwa kewalidayan dapat memurnikan ramuan untuk evolusi spiritual. Tapi tidak tahu itu memiliki fungsi ini. Pil pemurnian membutuhkan bahan. Jika tidak ada bahan, itu tidak bisa disempurnakan. Namun, fungsi ini tidak membutuhkan bahan yang ditentukan. Obat suci apapun dapat ditambahkan ke dalamnya. Jika ini diperoleh dengan kekuatan besar, berapa banyak Tian Jiao yang dapat dikembangkan? Pada saat itu, meski ada penjaga lama, pasti akan ada kekuatan besar yang putus asa. 7 hari dan 7 hari kemudian, sebulan berlalu. Luming telah berlatih di Tungku Dayan, tetapi gelembung, menganggur dan membosankan, berlari keluar setiap hari, dan Luming tidak mempedulikannya. Dengan budidaya gelembung saat ini dan hukum ruang dan waktu, selama kamu tidak memenuhi tingkat kaisar yang kuat, itu akan baik-baik saja. Benar saja, gelembung kembali dari waktu ke waktu, berbau obat di sekujur tubuhnya, dan bahkan memberi Luming banyak obat suci. Obat suci ini sangat ampuh dan memiliki sejarah panjang. Luming tersenyum pahit. Pao pasti pergi ke suatu kekuatan besar untuk mencuri obat. Mengaum. Di Tungku Dayan, terdengar teriakan naga yang mengejutkan. Di atas tungku, bayangan virtual Jiulong terbang dan melayang dan meraung ke langit, seperti kelahiran kembali Jiulong yang sebenarnya. Bang dang. Saat penutup tungku dibuka, sosok Luming terbang keluar. Tubuhnya dikelilingi oleh 9 naga. Setiap inci kulitnya bersinar dengan cahaya kristal, yang sepertinya dipenuhi dengan kekuatan tak terbatas. Tubuh roh yang unggul. Luming berbisik, matanya cerah. Setelah sebulan pemurnian terus-menerus, tubuh rohnya akhirnya berevolusi menjadi roh surgawi yang unggul. Ini adalah level roh tertinggi, dan kekuatannya telah mencapai level yang luar biasa. Dalam sebulan, meskipun pencapaiannya tetap tidak berubah, dia menjadi orang suci yang hebat dan sedikit sukses, tetapi kekuatan tempurnya melonjak. Dengan kekuatan tempurku saat ini, yang masih menjadi lawanku dan anak Tuhan dikenal tak terkalahkan di level yang sama. Jika kamu punya kesempatan, kamu harus melihatnya. Mata Luming memancarkan rasa perang yang kuat. Kemudian selangkah, keluar dari Gunung Tungku, keluar, bentuk tubuh melesat ke langit. Ledakan. Luming meledak dengan satu pukulan, dan awan pecah, dan jalur ribuan mil muncul. Ledakan, ledakan, ledakan. Kemudian, Luming terus mengayunkan tinjunya, yang membuat udara meledak menjadi kekuatan yang merusak. Luming tampaknya memiliki energi tak terbatas. Setelah setengah jam, dia berhenti. Bab 1813. Bagus. Luming Chang menarik napas dan merasa segar kembali. Saat ini,
Luming melihat keluar dari Gunung Danlu. Di sana, ada sosok yang berkedip cepat. Di mana sosok itu lewat, ruang itu seperti gelombang air. Tampaknya sosok itu bepergian melalui ruang. Bubble, kemana kamu pergi untuk mencuri ramuan itu? Luming tersenyum dan menatap gadis kecil di depannya. Kakak Luming, ini buruk. Kakak Huangling dalam bahaya. Bubble Rod, mata besar, menunjukkan jejak warna gelisah. Apa yang sedang terjadi? Wajah Luming berubah. Segera, gelembung itu akan berceloteh. Ternyata sebelumnya gelembung itu diam-diam bercampur di tempat obat suci ditanam, diam-diam memakan obat suci, dan mendengar sebuah rahasia. 10.000 keluarga bangga dengan Wan Zhengyang di hari pertama. Setelah mengetahui tentang tempat latihan Huangling saat ini, kita harus bersatu dengan sekelompok orang kuat untuk membunuh Huangling secara diam-diam. 10.000 keluarga lagi. Di mata Lu berbohong, ada ledakan dingin. Dia tahu, Wan Jia, ini balas dendam. Huangling dan Luming sangat dekat. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Huangling adalah wanita Luming, sehingga mereka ingin membunuh Huangling dan membalas dendam Luming. Bubble, apakah kamu tahu di mana Huangling berlatih? Luming bertanya. Aku mendengarkan orang-orang dari seluruh dunia, di tengah Gunung Wanyan. Jalur gelembung. Di mana Gunung Wanyan? Belum terlambat. Ayo pergi dan cari tahu segera. Ayo pergi. Luming melangkah keluar, menjadi pita, menembus langit. Segera setelah itu, Luming dan Pao Pao datang ke tempat berkumpul, mencari tahu lokasi Gunung Wanyan, lalu segera menuju Gunung Wanyan. Gunung Wanyan, gunung yang penuh dengan kobaran api, biasanya menjadi favorit orang-orang yang mengamalkan hukum atribut api. Lebih efektif memahami hukum api di sini daripada di tempat lain. Huangling mempraktikkan hukum keabadian. Dia sering datang ke Gunung Wanyan untuk berlatih. Gunung Wanyan, sebuah lembah, penuh dengan kobaran api. Huangling duduk bersila di lembah. Di sekujur tubuhnya, Phoenix yang abadi terbang, dan api berkumpul di sekelilingnya. Tiba-tiba, Huangling membuka matanya dan melihat ke mulut lembah dan berkata, siapa? Itu layak untuk keabadian. Apakah pikiranmu tajam? Sebuah cibiran datang, dan kemudian 5 sosok muncul di mulut lembah. Wan Xiangyang. Wajah Huangling tenggelam. Pemimpinnya adalah hari pertama Wan Jia, Wan Zhengyang. Dan di belakangnya, 4 orang lainnya, semuanya ahli, adalah puncak dari Resi Agung, atau orang sempurna dari Resi Agung. Usia orang-orang ini, hampir 50 tahun, berada di ujung generasi muda. Ini tempat latihanku, apa yang kamu lakukan di sini? Huangling berkata dengan suara yang dalam. Untuk apa? Mata Wan Zhengyang berbinar dengan kesempatan dingin untuk membunuhmu. Tentu saja, Luming, bajingan itu, telah membuat Wan Jia kita kehilangan seorang kaisar sejati. Perseteruan ini tak terlupakan, tapi sekarang dia bersembunyi di Dayan dan Hall dan tidak berani keluar. Aku akan membunuhmu lebih dulu. Sebagai wanita Luming, kematianmu akan membuat Luming sakit hati, hahaha. Wajah Huangling sedikit memerah. Tampaknya dunia luar telah salah memahaminya dan mengira dia adalah wanita Luming. Namun, dia tidak membantahnya. Nafas yang kuat memenuhi tubuhnya dan berkata, tidak mudah membunuhku bersamamu. Terobosan aslinya bagus, tapi kamu masih harus mati. Wan Zhengyang mencibir, tubuhnya juga mengeluarkan napas yang mengerikan. Orang suci yang hebat selesai. Wajah Huangling sangat berubah. Kultivasi sebelum Wan Zhengyang adalah puncak dari Resi Agung. Tanpa diduga, itu sekarang telah menembus kesempurnaan Resi Agung. Jika kultivasi Wan Zhengyang masih di puncak Daseng, Huangling masih bisa bertarung dengan misteri hukum api abadi. Namun, pihak lain telah menembus kesempurnaan Daseng. Dengan tambahan 4 ahli lainnya, Huangling tidak yakin. Sua. Huangling tidak ragu-ragu, di sekeliling tubuhnya, bayangan Phoenix berbentuk kipas, bentuk tubuhnya membubung ke langit, terbang ke arah langit. Oh! Serigala melolong, bergema di langit, cakar serigala besar, menuju Huangling untuk ditangkap. Sayap Phoenix menyerang. Begitu wajah Huangling berubah, telapak tangannya dipotong ke atas, dan sayap burung Phoenix mengembun, seperti pisau ajaib, memotong cakar serigala. Menyentuh. Tubuh Huangling bergetar, dan dihantam oleh kekuatan yang kuat, dan kembali ke lembah lagi. Oh, oh. Di langit, beberapa serigala melolong, beberapa serigala raksasa muncul di udara. Menara Sirius. Wajah Huangling lebih berat. Beberapa serigala raksasa, matanya dingin, mengamati Huangling. Jika kamu membunuhku bersama-sama, jika kamu dikenal oleh Istana Phoenix, kamu tidak akan pernah menyerah. Apakah kamu ingin menyebabkan perang besar? Huangling Jiao minum. Bagaimana jika kamu tahu, kita semua adalah generasi muda, bukan generasi tua? Wan Zhengyang mencibir. Mereka yang mengikuti mereka semuanya hampir berusia 50 tahun. Mereka adalah generasi muda. Memang, mereka tidak mengirim orang tua. Tidak ada batasan apakah generasi muda akan bertarung sendirian atau dikepung dan dibunuh.
Selain itu, selama kamu mati, tidak ada yang tahu itu kami. Bunuh. Wan Zhengyang minum, dan titik akupunturnya bersinar, dan beberapa prajurit suci terbang keluar. Dia memegang seorang prajurit suci di tangannya. Momentumnya seperti orang gila, dan dia membunuh Huang Ling. 9 serangan Phoenix. Lengan Huang Ling bergetar seperti sayap burung Phoenix. Itu terus-menerus mengeluarkan 9 gerakan. Satu persatu, Phoenix pecah, merobek kehampaan dan membunuh menuju Wan Zhengyang. Wan Zhengyang, yang menahan prajurit paling suci, terus-menerus membombardir dan bertabrakan dengan Huang Ling. Dengan 9 raungan berturut-turut, tubuh Huang Ling bergetar dan mundur. Wan Zhengyang, bagaimanapun, adalah Tianjiao pertama dari semua keluarga. Kultivasinya telah mencapai kesempurnaan Santo Agung, dan level roh juga merupakan tubuh roh surgawi menengah. Kekuatan tempurnya sangat luar biasa. Meskipun Huang Ling menguasai hukum raja, dia masih tak terkalahkan ketika kultivasinya sangat terbelakang. Hukum raja sangat kuat, tapi kita tetap harus mati, bunuh. Wan Zhengyang minum dan membunuh Huang Ling lagi. Kandang keabadian. Huang Ling minuman Jiao, api di daerah ini, tergila-gila padanya, membentuk sangkar api, menjebak Wan Zhengyang di dalam. Ledakan, ledakan. Wan Zhengyang membombardir sangkar api terus-menerus, tetapi untuk sementara waktu, dia tidak merusak sangkar api. Pada saat yang sama, Huang Ling bergegas ke mulut lembah. Ayo kita lakukan bersama, jangan biarkan dia kabur. Wan Zhengyang meraung. Dengan Wan Zhengyang, beberapa ahli dari 10.000 keluarga bergandengan tangan dan menyerang Huang Ling satu persatu. Pada saat yang sama, beberapa serigala raksasa meraung di langit dan menyerang Huang Ling. 9 serangan Phoenix. Huang Ling meraung, lengannya bergetar, dan dia terus menyerang dengan kekuatan yang mengerikan. 9 Phoenix bergegas keluar. 4 tuan dari 10.000 keluarga, salah satu orang suci agung, diserang oleh 2 burung Phoenix dan dibunuh secara langsung. Di dalam api, dia menjadi abu. Beberapa orang lainnya, yang bentuk tubuhnya juga sangat mengejutkan, mundur satu demi satu. Huang Ling memanfaatkan kesempatan itu dan bergegas ke mulut lembah. Bab 1814. Huang Ling memukul mundur beberapa ribu ahli, bergegas ke mulut lembah, lihat, akan segera keluar dari lembah. Kembali. Di mulut lembah, cahaya pedang meledak, dan tenda pedang yang mengerikan datang merobek ke arah Huang Ling. Kekuatan cahaya pedang ini sangat menakutkan. Wajah Huang Ling berubah. Pada saat kritis, pedang api muncul di tangannya dan menghalanginya di depannya. Menyentuh. Mundur, mundur, api stabil, dan nyala api tajam. Di mulut lembah, ada beberapa sosok yang penuh dengan roh jahat. Falcon, ini kamu. Hati yang dalam, Huang Ling. Ada beberapa sosok di mulut lembah. Mereka adalah orang kuat di istana Tianqian, dan pemimpinnya adalah generasi muda terkuat di Tianjiao, Falcon. Huang Ling, sejujurnya, sayang sekali wanita cantik sepertimu mati seperti ini. Falcon melangkah lebih dulu, dengan mata tajam seperti pisau. Dia menatap Huang Ling dengan ganas, dan matanya terus mengamatinya. Menyentuh. Di belakang, sangkar api meledak, dan Wan Zhengyang bergegas keluar dari sangkar. Pesawat pembunuh dingin pecah dan memaksa Huang Ling. Di langit, beberapa serigala raksasa menara Sirius menghalangi jalan. Huang Ling dalam situasi putus asa. Hadirin sekalian, sayang untuk membunuh wanita ini secara langsung. Lebih baik bunuh dia dulu dan biarkan aku membawanya kembali untuk bermain. Falcon menjilat bibirnya, dan matanya terus-menerus memindai tubuh cekung dan cembung Huang Ling, dan matanya menjadi semakin panas. Falcon, jika kamu ingin bermain, kamu bisa. Aku punya cara. Wan Zhengyang memalingkan matanya dan sepertinya sedang membuat rencana racun. Dia berkata, kamu bawa Huang Ling dan bermain di luar gunung dan Lu untuk memimpin Luming keluar. Kami sedang menyiapkan penyergapan untuk membunuh Luming dengan satu pukulan. Selama kita mengirim semua orang dari generasi muda, orang kuat di Dayan dan Hall tidak akan mengatakan apa-apa. Jika Luming mati, dia akan mati sia-sia, haha. Wan Zhengyang menyelesaikan pidatonya dan tertawa penuh kemenangan. Itu ide yang bagus, tetapi jika orang-orang di Istana Phoenix mengetahuinya, aku khawatir mereka akan menjadi gila. Mata Falcon menoleh, seolah bertanya-tanya apakah ide itu layak. Kalau begitu cobalah untuk menyembunyikannya dari orang-orang di Istana Phoenix. Falcon, apakah kamu begitu penakut sehingga kamu bahkan tidak berani melakukannya? Wan Zhengyang mencibir. Siapa bilang aku tidak berani? Api di mata Falcon lebih intens. Tercela, kamu tidak ingin berhasil. Huang Ling menjerit, dan seluruh tubuhnya akan berubah menjadi api. Api tak berujung menyatu ke arahnya. Dia berubah menjadi Phoenix yang menyala-nyala dan bergegas menuju langit. Turun padaku. Di atas, beberapa serigala raksasa pada saat bersamaan, menuju Huang Ling. Setelah serangkaian tabrakan, Huang Ling sendirian, dan kultivasinya berada dalam posisi lemah.
Lagi pula, dia tidak terburu-buru dan diledakkan. Membunuh. Di sekitar Wan Zhengyang, para prajurit suci terbang menjauh, dan para prajurit yang berperang sangat marah sehingga mereka membunuh Huang Ling. Pada saat yang sama, Elang dan lainnya juga membunuh Huang Ling. Huang Ling mencoba yang terbaik untuk bertarung dengan orang-orang, tetapi setelah beberapa gerakan, tubuhnya terbang keluar dari jauh, dan dia bahkan memuntahkan beberapa teguk darah, dan wajahnya pucat. Namun, tubuhnya yang masih dipenuhi api, ke arah samping, ingin bergegas keluar. Tubuh keabadian, hukum api keabadian, vitalitasnya benar-benar luar biasa, tetapi hari ini, akhirmu telah hancur, terimalah takdirmu. Wan Zhengyang membuka mulutnya dengan dingin dan melangkah keluar satu langkah. Ada lebih dari 200 tentara suci yang menembus kehampaan dan membuat raungan yang mengerikan dan membunuh Huang Ling. Falcon dan lainnya, pada saat bersamaan. Wang Zhengyang sendiri, atau Falcon saja, lebih kuat dari Huang Ling, belum lagi begitu banyak ahli pada saat yang sama, Huang Ling tidak terkalahkan sama sekali. Setelah beberapa gerakan, dia dibombardir dan memuntahkan darah. Jika bukan karena konstitusinya, dan hukum api abadi sangat misterius dan memiliki vitalitas yang luar biasa, aku khawatir orang lain akan terbunuh. Namun meski begitu, Huang Ling masih terluka parah. Sua. Wan Zhengyang, Falcon, orang kuat dari Menara Sirius, total lebih dari 10 orang mengepung Huang Ling. Huang Ling, tidak ada jalan keluar. Hadirin sekalian, tolong tinggalkan dia. Pasti enak untuk wanita cantik seperti itu. Mata Falcon, cahaya nafsu lebih intens. Hati Huang Ling tenggelam, dan kemudian jejak kekejaman muncul di matanya. Dia lebih baik mati daripada jatuh di tangan Falcon dan dibawa oleh pihak lain untuk mengancam Lu Ming. Ledakan. Api di tubuhnya, kerusuhan, geram. Dia ingin meledakkan dirinya sendiri dan menghentikannya. Wan Zhengyang minum sangat banyak sehingga lebih dari 200 tentara suci berkumpul bersama untuk membentuk kekuatan represi yang mengerikan. Dia mencoba menekan Huang Ling, mencoba menghentikannya agar tidak meledak. Mustahil. Dengan raungan, Falcon berubah menjadi elang hitam besar dengan sayap sebesar gunung, dan meraung ke arah Huang Ling. Boom. Ledakan. Guncangan kekuatan yang mengerikan, nyala api Huang Ling padam, tubuhnya meledak, dan dia memuntahkan seteguk darah, dan wajahnya sangat pucat. Ada begitu banyak keputusasaan di wajahnya sehingga dia bahkan tidak bisa meledakkan dirinya sendiri. Mau meledak, mimpi, tunggu sebentar. Aku ingin membuatmu ingin mati. Falcon minum dengan dingin, dan tubuhnya terbang ke arah Huang Ling untuk meninggalkan kultivasinya. Sulit untuk menghindari kerusakan Huang Ling. Begitu serangan Falcon hendak mengenai tubuh Huang Ling, ada gelombang di udara di sekitarnya, seperti gelombang air. Kemudian, tubuh Huang Ling menghilang seperti hantu. Ledakan. Serangan Falcon jatuh ke tanah. Tanah mengaum dan meledakkan lubang besar. Siapa ini? Mata Falcon setajam pisau. Dengan minuman besar, Falcon menyapu dan akhirnya berhenti di langit di mulut lembah. Di sana, seorang pemuda berbaju hitam berdiri dalam kehampaan, dan tubuhnya dipenuhi dengan pembunuhan yang mengerikan. Seorang gadis berusia 2 atau 3 tahun, duduk di atasnya, juga menatap Wan Zhengyang dan yang lainnya. Kedua orang ini, tentu saja, adalah Lu Ming dan Pao Pao. Lu Ming, kenapa kamu di sini? Berdiri di tepi Lu Huang Ming terkejut. Baru saja, gelembung layang menyelamatkan Huang Ling pada saat kritis. Pao Pao sengaja mendengar Wan Zhengyang bahwa mereka akan melawanmu. Aku baru saja datang ke sini. Sepertinya sudah agak terlambat. Lu Ming membuka mulutnya. Lu Ming, ini Lu Ming. Kenapa dia datang? Setelah Wan Zhengyang dan yang lainnya melihat Lu Ming, wajah mereka berubah drastis, dan mereka bahkan mundur. Nama sengit Lu Ming benar-benar terlalu makmur. Sebulan yang lalu, dia memurnikan seorang kaisar iblis di depan umum, yang sangat menakutkan. Apa yang kamu takutkan? Ini bukan Dayan Dan Hall. Dia tidak bisa mengendalikan susunan Dayan Dan. Ini hanya tanah suci biasa. Wan Zhengyang minum untuk menstabilkan moral tentara. Ya, dia datang pada saat yang tepat. Kita bisa membunuhnya di sini tanpa usaha apapun. Falcon membuka mulutnya. Ya, aku membunuhnya untuk membalaskan dendam kaisar iblis. Menara Sirius beberapa serigala raksasa, bunuh lebih banyak peluang. Ya, ini bukan Dayan Dan Hall. Lu Ming tidak dapat mengontrol susunan Dayan Dan. Apa yang bisa mereka takuti? Bunuh Lu Ming tepat pada waktunya untuk menghilangkan masalah di masa depan. Bab 1815. Huang Ling, kamu terluka. Peta gunung dan sungai yang maju untuk disembuhkan. Kepada Lu Huang Ming. Lu Ming, kamu sendirian. Jangan sentuh mereka dengan mereka. Huang Ling mengkhawatirkan Lu Ming dan lainnya. Jangan khawatir, jika aku bukan musuh, ada gelembung di dalamnya, dan aku tidak khawatir. Lu Ming mengangguk, dan Huang Ling lega memasuki peta gunung dan sungai.
Hari ini, kalian semua akan mati. Di tubuh Luming, mengirimkan kesempatan membunuh yang mengerikan, mata dingin, memindai Wan Zhengyang, Falcon, dan sebagainya. Hehe, menurutmu ini Aola Dayan? Kamu yang mati, bunuh. Falcon meraung, dengan lambaian sayapnya, itu membunuh Luming. Sayapnya seperti pisau, itu meraung dan memotong Luming. Falcon adalah Tianjiao pertama di istana Tian Qian. Itu adalah tempat yang sempurna untuk orang-orang kudus yang hebat. Sangat mengerikan sehingga roh Luming tidak dapat dikalahkan sebelum evolusinya. Tapi sekarang, Luming tidak takut sama sekali. Hukum kekacauan beredar, dan Zenyu Tia mempecah. Dengan satu tangan, bayangan virtual prasasti Zenyu muncul di tangan Luming. Luming tampaknya memegang prasasti Zenyu dan mengaum di Falcon. Ledakan. Telapak tangan Luming bertabrakan dengan sayap Falcon. Tubuh Falcon bergetar hebat, tubuhnya mundur dengan cepat dan bulunya berterbangan. Di matanya, dia dikejutkan oleh kekuatan Luming. Dengan pukulan barusan, dia merasa tangan Luming dipenuhi dengan kekuatan yang mengerikan, seolah ingin menekannya. Prestasi Luming tidak lain adalah orang suci yang hebat dan pencapaian kecil. Bagaimana mungkin Luming memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Dia berdiri dalam kondisi sempurna dari orang bijak yang agung, dan Luming hanyalah sedikit keberhasilan dari orang bijak yang agung. Dia baru saja melangkah kerana orang bijak yang agung, dan pencapaiannya sangat berbeda. Sungguh luar biasa dia akan dikalahkan oleh tabrakan frontal. Menyentuh. Luming melangkah ke dalam kehampaan dan membunuh Falcon. Mari lakukan bersama. Falcon meraung. Tiba-tiba, serigala melolong dan sayapnya menembus langit. Pakar lain dari Menara Sirius dan Istana Tian Qian membunuh Luming satu persatu. Di saat yang sama, Wan Zhengyang, bersama Wan Jiaqiang, juga membunuh Luming. Bubble, kamu memblokir orang-orang Wan Jia dulu. Untuk Luming. Berikan padaku. Gelembung terbang dengan lambaian tangan kecil, dan ruang berfluktuasi seperti gelombang air, menghalangi jalan Wan Zhengyang dan lainnya. Pada saat yang sama, kekuatan ruang dan waktu yang mengerikan melonjak ke arah Wan Zhengyang dan lainnya. Wan Zhengyang, mereka hanya bisa melawan dengan seluruh kekuatan mereka. Luming, bagaimanapun, memiliki pedang pertempuran tingkat tertinggi di tangannya. Tubuhnya melesat ke depan dan pedangnya dipotong. Kekuatan mengerikan melonjak ke pedang pertempuran, yang membuat pedang memiliki kekuatan memulai gunung dan memotong serigala raksasa. Oh! Serigala meraung, pecah dengan seluruh kekuatannya, dan meraung ke tanah. Serigala raksasa ini juga merupakan Tianjiao dari Menara Sirius. Meskipun ini bukan Tianjiao pertama dari Menara Sirius, itu juga yang berdiri di depan dengan kekuatan yang kuat. Tapi saat ini, dia tidak bisa menghentikan pedang Luming. Sebuah pedang menebas, mematahkan serangannya, ke kepalanya, menebas. Tidak. Serigala itu mengaum. Saat berikutnya, pedang itu jatuh dan darah menyembur keluar. Serigala itu terbelah menjadi dua. Puff. Kemudian, pedang Luming Zhan dipotong, dan seekor burung yang kuat terbunuh oleh pedang, dan bulunya berterbangan. Bagaimana itu bisa begitu kuat? Orang lain gemetar. Ranah Luming hanyalah orang suci yang hebat dan kesuksesan kecil, tetapi kekuatan tempurnya sangat buruk. Kali ini, yang terburuk dari tiga kekuatan adalah yang teratas dari Resi Agung, tetapi sulit untuk memblokir pedang Luming. Membunuh. Luming minum, dan formula pedang ajaib pecah terus-menerus. Pada saat yang sama, dia melangkah ke udara, dan aturan susunan berjalan. Rune padat muncul dari udara tipis, menutupi master lainnya. Pedang Luming Qi seperti pelangi, dan dia terus memotong. Puff, puff. Dua tuan lagi terbunuh, darah menodai langit. Mendesis. Dengan suara langit yang pecah, Falcon mencari kesempatan untuk menyelinap menyerang. Cakar yang menakutkan mencengkeram Luming. Pada cakar yang tajam, ada lapisan cahaya hitam yang sangat tajam. Kapan? Luming memotong dengan pedang dan memotongnya di cakarnya. Battle Sword bersenandung. Falcon diserang dan terbang lagi. Darah merembes dari cakar elang. Kekacauan merampok jari. Luming menunjukkan beberapa jari berturut-turut, beberapa jari besar, masing-masing ke arah Falcon, dan titik utama lainnya. Selama periode waktu ini, api jari perampokan Luming yang kacau terus meningkat, mencapai 55%. 55% kekacauan mengacu pada teror kekuatannya, yang sebanding dengan 75% seni sihir yang dipraktikkan oleh hukum biasa. Hanya yang paling suci yang dapat mengembangkan keadaan ini. Perampokan kacau mengacu pada penghancuran. Selain elang, master lainnya terbunuh seketika. Di bawah jari-jari perampokan kekacauan, tubuh mereka meledak. Dan elang meludahkan darah dan bulu. Sua. Luming menarik pedangnya dan melangkah keluar seperti bayangan sekilas. Dia muncul di depan Falcon dan membelahnya dengan satu tangan. Falcon meraung dan melawan. Bang, bang. Kedua orang itu terus-menerus bertabrakan, dan mereka bertarung dalam selusin gerakan dalam sekejap. Setelah setiap tabrakan, Falcon mundur dengan liar.
Meskipun kultivasi Luming jauh di belakang Falcon, tubuh roh Luming telah mencapai puncak tubuh roh surgawi yang unggul. Selain itu, tubuh roh Luming telah memurnikan ki yang kacau, dan kekuatan rohnya jauh lebih tinggi daripada tubuh roh surgawi yang superior. Pada saat yang sama, Luming mempraktikkan hukum kekacauan, salah satu dari 10 hukum terkuat antara langit dan bumi, kaisar dari ribuan hukum. Apalagi Luming memiliki 2 hati suci. Budidaya kekuatan suci tidak dapat diukur dengan akal sehat. Meskipun kultivasi Luming adalah orang suci yang hebat dan pencapaian kecil, karena 2 hati yang suci, kekuatan-kekuatan suci tidak akan lebih lemah daripada orang bijak yang agung. Begitu banyak faktor yang ditambahkan untuk membuat Luming melangkah sejauh itu dan menghancurkan Falcon. Elang ini masih menjadi sosok yang paling sombong. Jika itu adalah orang biasa, bahkan yang paling suci sekalipun, Luming bisa bertarung. Menyentuh. Setelah lebih dari selusin tabrakan, Falcon menabrak dinding lembah, dengan api beterbangan, puing-puing berhamburan, bulu beterbangan, dan elang batuk darah. Wan Zhengyang, bantu aku. Falcon meraung, jantungnya bergetar, dan dia merasakan krisis yang fatal. Tapi saat ini, Wan Zhengyang sendiri pucat. Kekuatan bertarung Luming juga terlalu mengerikan. Orang suci besar biasa sama rentannya dengan bayi di tangan Luming. Bahkan elang bukanlah lawan Luming. Kekuatan bertarung Luming jauh di luar dugaannya. Saat ini, kemana dia akan pergi untuk membantu Falcon, dia hanya ingin melarikan diri. Ledakan itu. Wajah Wan Zhengyang memancarkan warna gila dan meledakkan seorang prajurit suci. Kekuatan mengerikan menghancurkan pertahanan ruang di bawah kain gelembung, dan beberapa puluh ribu ahli bergegas keluar dari pertahanan gelembung. Tapi mereka tidak pergi membantu Falcon, tapi naik ke langit dan lari dengan gila-gilaan di kejauhan. Falcon, kamu blokir dulu, aku akan pergi ke Master untuk menyelamatkanmu. Suara Wan Zhengyang datang dari jauh. Brengsek. Falcon meraung putus asa. Sepertinya tidak ada yang datang untuk menyelamatkanmu. Mati, segel. Luming mencibir dan meraih telapak tangannya di kehampaan. Rune padat muncul dari Falcon, membentuk kekuatan segel yang mengerikan. Dia ingin menyegel Falcon. Terima kasih sudah subscribe Penatua.